Ayo kita semua beraksi, balas dendam untuk Miao Miao. Benar, untuk membalas dendam Miao Miao. Hajar Lan, wanita jahat itu. 10 tahun yang lalu, Ye Miao Miao. mengubah pilihan jurusan teman-temannya menjadi diploma sekolah menengah. Sebagai ketua kelas, aku bekerja semalaman untuk membantu mereka mengubah pilihan, memastikan mereka semua bisa masuk universitas. Menghadapi keraguan, Ye Miao Miao naik ke atap untuk bunuh diri. Dan benar-benar terjatuh hingga mati. Mereka bahkan benar-benar menyimpan dendam padaku selama 10 tahun penuh, menyerangku secara online, membunuh keluargaku. Jika aku bisa hidup lagi, aku pasti tidak akan lagi campur tangan. Ayo. Selamat untuk kita. Berhasil membalas dendam untuk Miao Miao. Aku sudah bilang, orang ini, Yan Hewan, pasti akan menemani Miao Miao ke kubur. Seandainya bukan karena Yan Hewan terlalu cemburu mengubah pilihan kita, Miao Miao juga tidak akan mati. Miao Miao hanya ingin bersekolah di tempat yang sama dengan kita. Dia salah di mana? Pilihan Miao Miao bahkan diubahnya menjadi diploma sekolah menengah. Dia yang memaksa Miao Miao. Sayangnya, membuat Yan Hewan ini terlalu mudah untuk mendapatkan semua. Hanya bisa menyiksa orang tuanya untuk melampiaskan rasa sakit, membuat mereka meremehkanku. Pada akhirnya, bukankah itu semua berbaring di kakiku, bertahan hidup dalam keadaan buruk? Hahaha. Yan Hewan, kenapa kamu berdiri? Jangan bilang kamu tidak setuju dengan usulan Miao Miao, kan? Aku kasih tahu kamu tidak punya hak untuk menentang. Jangan berpikir hanya karena kamu ketua kelas, kamu bisa mengatur kami sembarangan. Ini adalah hidup kami sendiri. Aku sedang bicara denganmu. Apa kamu bisu? Aku terlahir kembali. Ternyata benar-benar hidup lagi. Sekarang adalah hari di mana Ye Miao Miao minta akun dan kata sandi. Di kehidupan ini, Aku tidak akan ikut campur lagi. Biarkan mereka semua bersama Ye Miao Miao pergi ke sekolah tinggi. Aku tidak menentang. Aku pikir usul ini bagus. Aku sungguh berharap kalian semua bisa kuliah di universitas yang sama dengan Ye Miao Miao. Hei Wan, kakak. Kirim juga akun dan kata sandimu kepadaku. Aku hanya bilang tidak menentang. Tidak berarti aku ingin kuliah di universitas yang sama. Dan aku adalah anak tunggal. Tidak punya adik perempuan. Tolong jangan dekati aku lagi. Yan Hewan, jangan bicara dengan nada yang menyakitkan. Apa gunanya latar belakang yang baik? prestasi kami di masa depan belum tentu lebih buruk dari kamu. Betul. Aku rasa kamu hanya cemburu. Iya, kan? Aku lihat kamu memang cemburu. Miao Miao itu memang menarik ya. Sekarang kamu segera minta maaf kepada Miao Miao. Tunduk dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak mau bergaul lagi. Sial, dia itu selingkuhan. Kita jangan main sama dia. Anak haram bau. Pukul dia. Kalian ngapain? Jin Nian, kamu baik-baik saja kan? Wan Wan. Terima kasih. Aku akan selalu baik padamu. Ya sudah, seperti itu saja. Song Jin Nian, tolong jangan lagi datang ke rumah Yan untuk mencariku. Kita memiliki perbedaan status. Anak haram, memang tidak pantas untuk dibicarakan. Hewan. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Jin Nian kakak di mana? Bukan Jin Nian kakak, anak haram yang mau jadi. Dia juga korban, kan? Miao Miao, kamu memang yang terbaik untukku. Kita nanti kuliah di universitas yang sama, tanpa dia. Miao Miao, kita sama-sama masuk universitas mana yang lebih baik. Tsinghua dan Peking punya fasilitas bagus. Universitas Sains dan Teknologi suasananya baik. Sulit sekali. Masih ingin ke universitas. Seumur hidup ini tidak ada halangan untukku. Akhirnya semuanya menemani Ye Miao Miao ke sekolah tinggi. Ye Miao Miao itu anak pintar. Dia dari kelas beasiswa. Dia benar-benar berpikir Ye Miao Miao bisa masuk universitas yang baik. Pak.
Bu. Wan sudah kembali. Mama sudah masakkan untukmu daging babi kecap kesukaanmu. Wan, Pak membelikanmu komputer model terbaru. Aku sangat merindukan kalian. Ya ampun, anak yang baik. Pak dan bukan baik-baik saja. Wan, katakan pada Pak, apakah itu Song Jia, anak haram Song Jinian? Dia sudah mengganggumu. Aku tidak ingin menghiraukannya lagi. Song Jinian, aku tidak suka dia. Dan dia berkumpul dengan seseorang bernama Ye Miao. Sungguh keterlaluan. Aku sudah lama melihat anak haram itu. Dia bukan orang baik. Wan, Pak sudah bilang padamu kan? Tapi, sekarang juga tidak terlambat. Ada Pak di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Betul. Wan tidak takut. Mama juga ada di sini. Siapa yang berani mengganggumu? Mama akan mendukungmu, Pak. Bu. Maaf, di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan dua orang brengsek itu menyakitimu. Aku pasti tidak akan membiarkan dua orang sialan itu menyakiti kalian. Aku akan memastikan mereka membayar harganya. Gadis pintar ini, 35 netizen 6. Gadis pintar ini terlihat mirip dengan seseorang. Gadis pintar ini terlihat sedikit mirip seseorang. Apakah kalian semua sudah menyadarinya? Dia adalah seorang juara, selalu menempati peringkat pertama. Gadis ini tidak hanya cantik, dia juga seorang juara, selalu menempati peringkat pertama. Iya, mari kita hormati juara. Mari kita hormati juara. Gadis ini tidak hanya cantik. Mari kita hormati juara. Mari kita hormati juara. Mari kita hormati juara. Acara ini adalah siaran langsung selama 14 jam. Saya pergi, Bu. Hubungan di dunia hiburan ini. Setelah muncul di acara ini, semua orang di negara ini akan mengawasi. Pada saat itu, semua orang akan menjadi saksi. Ye Miao ingin menjebak saya, tapi tidak akan berhasil. Siapa yang datang? Itu adalah Tuan Song. Dia berkata, datang untuk membantu Nona mengurus sesuatu. Dia masuk ke kamar Anda. Song Jinian. Dia tidak berhubungan dengan Ye Miao. Apa yang dia lakukan di sini? Ini buruk. Masuk tanpa mengetuk pintu, membuatku terkejut. Ini rumah saya, kenapa putriku harus mengetuk pintu? Justru kamu, Tuan Song yang beradab. Kenapa kamu bahkan tidak menyapa, sebelum masuk ke kamar putri saya, Song Jinian? Apa hakmu untuk mengubah keinginanku, Yan Hewan? Berani sekali kamu memukulku. Kamu berani mengubah keinginanku. Apa salahnya jika aku memukulmu? Di kehidupan sebelumnya, sosok Song Jinian ini adalah binatang. Dia mencuri rahasia perusahaan ayahku dan menjualnya kepada perusahaan lawan. Itu membuat keluarga kami bangkrut. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang seharusnya. Yan Hewan, dulu, kamu yang bersikeras masuk ke universitas yang sama denganku. Aku tidak mempermasalahkannya. Tapi perilakumu sebelumnya datang hanya untuk membantuku mengubah keinginan, dan kamu masih berani mengeluh padaku. Yang kamu sebut membantuku mengubah keinginan hanya untuk mengubahnya ke sekolah vokasi. Yan Hewan. Aku peringatkan kamu, jangan terlalu berlebihan. Sekolah vokasi yang kamu masuki sudah cukup baik. Nanti, bersikaplah lebih sopan kepada Miao. Jika tidak, aku tidak akan menikahi wanita sepicik dirimu. Cukup. Seperti kamu yang... Wanita yang sangat kecil hati. Cukup. Pergi sana. Jangan pernah muncul di rumahku lagi. Apakah kamu masih ingin menikahi putriku? Kamu ini siapa sih? Hanya anak haram. Kamu juga layak. Baiklah. Ini semua karena kalian yang membuatku pergi. Aku tidak akan pernah lagi melihat Yan Hewan. Tunggu saja. Jangan anggap remeh orang muda yang miskin. Song Jinian. Ye Miao sudah mengubah pilihan jurusanmu menjadi perguruan tinggi dan aku juga tidak akan melepasmu. Kamu, Song Jinian, tidak punya masa depan. Kakak Jinian bilang, aku diranjang, lebih merasakan daripada kamu, wanita sepertimu. Pasti diranjang, juga seperti ikan mati, kan? Ini akun dan kata sandimu, kan?
Bagaimana ini? Semua orang tidak mau masuk universitas yang sama denganmu. Jadi, aku dan kakak Jinian sudah berdiskusi mengisi jurusan diploma untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Ya, tidak mau sekolah yang sama denganku. Siapa yang mau sekolah di perguruan tinggi bersama kalian? Sekumpulan orang bodoh. Jauhkan dirimu dariku seumur hidup. Miao miao. Bagaimana kabarnya? Surat penerimaan dari Xinhua dan Peking. Surat penerimaan dari Xinhua dan Peking. Belum ada kabar. Sudah lama berlalu. Jangan-jangan tidak diterima, padahal nilainya memang di atas rata-rata. Seandainya aku tidak mendengarkan miau-miau. Jangan-jangan aku tidak lolos ke universitas. Miau-miau. Kamu sebenarnya mengisi formulirnya bagaimana? Sudahlah, jangan khawatir. Nak-nak. Surat penerimaan Jin Nian juga belum dikirim. Dia kan nilainya bagus banget. Masa sih dia juga tidak diterima? Apa surat penerimaan dari King Bei belum juga dikirim? Mungkin pihak sekolah merasa lebih baik mengumumkan penerimaan satu kelas sekaligus supaya lebih menarik. Bisa jadi itu jadi daya tarik promosi. Mungkin mereka menunggu untuk mengirimnya bersama-sama. Kalian tinggal nunggu tayang di televisi saja. Omong kosong. Yan Hewan, kamu ngomong apa sih? Tidak ngomong apa-apa, hanya melihat sekelompok orang bodoh. Mereka dikelilingi orang lain. Siapa yang bodoh? Siapa yang marah? Berarti itu yang dimaksud. Kamu. Semua orang jangan marah. Dia hanya marah karena tidak bisa masuk universitas yang sama dengan kita. Apa salahnya punya uang? Punya uang juga tidak bisa membeli teman. Aku pasti marah. Lagi pula, aku sudah lama menerima surat penerimaan dari Universitas King Bei. Apa? Tidak mungkin. Dari Universitas King Bei, surat penerimaan. Bukankah itu belum dikeluarkan? Miao-miao. Ini sebenarnya apa? Cuan. Dia ini. Pasti dia yang edit. Benar, pasti dia yang edit. Kenapa dia tidak berani mengeluarkan surat penerimaan untuk ditunjukkan kepada semua orang? Dengan kemampuannya seperti itu, bisa kuliah di diploma saja. Sudah cukup bagus. Jin Nian, kamu setuju kan? Yan Hewan, aku tidak suka wanita yang suka pamer. Sekarang kamu mengakui, kamu yang edit foto. Minta maaf kepada Miao Miao. Jika tidak, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Bilang aku peringkat. Masuk ke diploma. Kalian akan menyebarkan rumor. Ya, sebarkan saja lebih banyak. Sudahlah, Yan Hewan. Aku tahu, kakak Jin Nian bersamaku. Kamu tidak senang, aku tidak akan menghitungnya lagi. Jadi kalian berdua kunci. Kamu sebenarnya mengisi berapa banyak sekolah untuk kami? Aku agak panik. Apakah Yan Hewan benar-benar edit foto? Aku lihat foto ini. Sama persis dengan yang di internet. Jangan khawatir semua. Meskipun tidak diterima di King Bei, meskipun tidak diterima di Xinhua dan Peking, masih ada Universitas Teknologi. Universitas Teknologi kan belum mengumumkan. Selama tidak ada yang mendaftar itu sudah cukup. Universitas Teknologi juga merupakan universitas terkemuka. Aku akan keluar sebentar. Iya, kita tunggu saja berita dari Universitas Teknologi. Kebetulan juga belum dibutuhkan. Bersama Yan Hewan yang menyebalkan itu. Sekolah, mengandalkan posisinya sebagai ketua kelas. Suka campur tangan sana-sini. Universitas Teknologi, sekarang sangat dinantikan. Di masa depan, akan sangat mengecewakan. Aku benar-benar berharap kalian mendapatkannya. Surat penerimaan dari perguruan tinggi. Saat itu, bagaimana rupa kita? Entahlah. Apakah kita masih bisa? Sekarang masih sesombong ini. Keluar. Pengumuman di luar. Sudah dipasang. Surat penerimaan dari Universitas Teknologi. Sudah berakhir. Sudah keluar. Bagaimana? Apakah seluruh kelas kita diterima? Bagus sekali. Kita bisa terus menjadi teman di Universitas Teknologi. Tidak ada. Apa maksud tidak ada? Apa maksud perkataanmu? Iya, maksudnya apa? Iya, maksudnya apa? Apalagi maksudnya? Tidak ada ya tidak ada. Surat penerimaan dari Universitas Teknologi. Di surat penerimaan itu, tidak ada nama kita. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan jumlah pendaftar kita terlalu banyak. Jumlah yang diterima di sekolah terbatas. Tidak mungkin, meskipun jumlah yang diterima terbatas. Kita juga tidak mungkin, semuanya tidak lulus. Saya dapat 680. Masuk ke kedah, sangat cukup. Kalian semua melihat seperti itu. Miao Miao melakukan apa? Awalnya kita semua mendaftar di sekolah yang sama. Ketika itu, kalian juga setuju kan?
Benar, tidak bisa menyalahkan Miao Miao. Saya tidak percaya. Berdasarkan nilai kita, tidak ada sekolah bagus yang tidak bisa kita masuki. Hah? Yan Hewan, Apa yang kamu sindir di sini? semua orang tidak lulus. Apa kamu senang? Bagaimana mungkin semua orang? Tidak lulus. Dengan kemampuan kita, kalian pasti akan bersama, pasti bisa lulus. Penerimaan ini sudah berakhir. Kenapa? Surat penerimaan kita belum dikirim. Apa? Saya 653 poin. Saya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi kedua. Ye Miao Miao. Kamu sebenarnya mengisi apa? Iya. Kita percaya padamu, jadi kami minta kamu mengisi pilihan untuk kami. Kita satu kelas jenius. Bagaimana mungkin tidak bisa masuk perguruan tinggi kedua? Ayo tunggu sebentar lagi. Tidak ada yang bisa diterima. Mari kita tunggu sebentar lagi. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin saja paketnya terbakar. Aku lihat di berita, dikatakan bahwa mobil pengantaran terbakar. Mungkin saja, kebetulan kita punya, surat penerimaan kita ada di atas. Masa sih? Apakah kita sebegitu sialnya? Kalau terbakar, bagaimana? Apakah sekolah masih akan mengirimkan surat penerimaan lagi? Pasti akan. Hal-hal seperti ini biasanya ditangani dengan lebih manusiawi. Jadi, jangan panik dulu. Tunggu sebentar. Hati saya ini kenapa selalu merasa cemas? Kalau saya tidak lulus, ayah saya pasti akan memukul saya. Pasti ada jalan untuk belajar. Jadi, jangan panik dulu ya. Ayo, kita foto bersama lagi. Untuk kenang-kenangan. Mengenang masa muda kita yang terakhir. Memang perlu kita kenang. Sudah saatnya kita mengenang. Beberapa hari lagi, saya juga tidak tahu apakah kalian masih bisa bahagia. Yan Hewan, kamu selalu di sini. Bicara aneh-aneh. Saya tahu, kamu hanya ingin menarik perhatianku. Jangan buang-buang usaha. Selesaikan. Jangan berisik semua. Ayo cepat lihat surat penerimaan kita. Apa yang terjadi? Surat penerimaan sudah tiba. Ini surat siapa? Punya kamu. Punya semua orang. Cepat. Akhirnya tiba juga. Bikin aku hampir mati ketakutan. Aku mengira, aku tidak bisa masuk universitas. Ternyata aku salah. Menyalahkan Miao Miao. Sebelumnya, aku pikir Miao Miao mengisi formulir kami salah. Sudah ditemukan. Aku juga akan masuk universitas. 10 tahun belajar keras. Kini saatnya melihat hasilnya. Mau kabur? Tidak mungkin. Ye Miao Miao. Kamu mau kemana? Aku mau ke toilet. Semua orang sudah menerima surat penerimaan. Momen yang sangat bahagia. Kenapa kamu tidak saksikan bersama kami? Iya, kita buka surat penerimaan. Tunggu, kita pergi toilet dulu. Oke. Selanjutnya adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Apa? Diploma. Anakku, nilai akademiknya sangat bagus. Ujian masuk universitas. Mendapat nilai 653. Tahun ini pasti bisa masuk Tsinghua atau Peking. Anakku juga belajar dengan baik. Kompetisi kimia juga mendapatkan juara 1 nasional. Ada tambahan poin. Masuk Tsinghua atau Peking tidak masalah. Anakku, tidak pernah kami urus seperti surat penerimaan ini. Hal ini harus datang dan lihat. Kebetulan untuk mereka, ambil beberapa foto sebagai kenang-kenangan. Atau kamu memang memikirkan, dengan sangat baik, teman-teman dari kelas unggulan, nilai mereka semua bagus. Semua orang masuk Tsinghua dan Peking. Dan bisa saling menjadi teman. Memang sebaiknya ada kenang-kenangan. Tidak bisa masuk Tsinghua dan Peking. Tidak tahu ke depannya akan seperti apa teman ini. Kenapa kamu bicara seperti itu? Anakku sejak kecil sudah pintar belajar. Dia juga pintar. Antara kalian sebagai teman, meskipun hubungan tidak baik, tidak bisa begitu menghina orang, kan? Setidaknya sudah jadi teman selama 3 tahun. Bicara seperti itu, sangat keterlaluan. Kalian jangan terburu-buru menyanggah saya. Tanyakan saja kepada anak kalian, pasti tahu. Chen Yao. Apa maksudnya dia bicara seperti itu? Masuk universitas mana? Universitas Tsinghua dan Peking. Ayo bicara. Anak ini
Sekolah Kejuruan Kota Jiang, Akademi Teknologi. Apa ini sebenarnya? Kamu dapat hampir 700 poin, tapi masuk ke perguruan tinggi. Ibu, saya jelas-jelas mendaftar Tsinghua dan Peking. Pasti ada masalah pada sistem. Ini bermasalah. Lihat saja mereka. Surat penerimaan mereka, semuanya perguruan tinggi. Kami satu kelas unggulan. Bagaimana mungkin? Semua orang kan masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi, ini bagaimana mungkin? Nah, cepat bilang yang sebenarnya sama mama. Apa ini ulah kalian? Ini pasti hanya lelucon. Pasti ini lelucon. Bagaimana mungkin semua orang Masuk perguruan tinggi. Anak-anak. ini untuk kita siapkan? Pasti ini lelucon. Sudahlah, terkecoh oleh mama. Cepat ambil yang benar. Surat penerimaan. Keluarkan saja, teman-teman. Kalian ujian di King Bei kan? Atau di kedai kan? Peduli amat itu King Bei atau kedai kan? Kita tidak pilih-pilih. Semua adalah universitas terbaik di kota. Kita sekarang sudah mendapatkan surat penerimaan. Nanti kita bisa jadi kerabat. Punggung kita pasti tegak. Begitu juga. Kalian kenapa semua tidak bicara? Nah, ini sebenarnya bagaimana? Surat penerimaan ini. Apakah ini benar? Di mana ketua kelas kalian? Ini sebenarnya Bagaimana kejadiannya? Om dan Tante. Apa yang kalian katakan tidak salah. Surat penerimaan teman-teman, semuanya benar. Ini tidak mungkin. Saya paling tahu kemampuan belajar. Putri saya. Hasil ujian nasional sudah keluar. Putri saya. Masih ada tambahan poin dari lomba. Hampir 700 poin. Pasti masuk King. Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu belajar dengan keras. Tidur hanya 4 jam sehari. Kenapa hasilnya cuma kembali ke diploma? Siapa yang melakukan ini? Masa depan anak-anak. Dicurangi. Masalah ini, apa penyebabnya? Harus tanya, teman kita, Ye Miao Miao. Lagi pula hanya Ye Miao Miao yang punya akun dan kata sandi kelas. Ye Miao Miao, kamu yang membantu kami mengisi formulir ujian nasional. Sekarang semua orang, surat penerimaan mereka, semua jadi diploma. Kamu harus memberi kami penjelasan. Iya. Kami percaya padamu, memberimu akun dan kata sandi. Kamu justru mengkhianati kami. Kami selalu mengira kamu adalah gadis yang polos, baik hati, tidak menyangka semua ini hanya sandiwara. Kamu ini wanita yang jahat. Song Jinian, kamu masih melindunginya. Dia bahkan ingin mencelakakanmu. Masuk diploma. Kalian tenangkan diri dulu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Miao Miao biasanya bagaimana? Semua orang sudah melihatnya. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Salah paham. Ini masih bisa. Ada salah paham apa? Dia tahu akun dan kata sandi. Pasti ada kemungkinan dia yang mengubahnya. Sungguh bukan aku. Lalu siapa lagi? Kami begitu percaya padamu. Kamu begini kepada kami. Aku melaporkan kepada semua orang. Jelas-jelas semuanya dari Tsinghua dan Peking. Menjadi sekolah vokasi. Pasti ada yang menghasut di belakang. Benar. Kalian lihat. Aku juga dari sekolah vokasi. Jiangxi Vokasional. Aku tidak mungkin sampai merugikan diri sendiri, kan? Itu dia. Itu dia. Itu Yan Hewan. Kakak Jin Nian bilang di komputer Yan Hewan melihat semua akun dan kata sandi. Itu Yan Hewan. Maksudmu? Yan Hewan yang bermain curang, betul. Aku memang melihatnya di komputer Yan Hewan. Aku memang melihat semua akun orang dan kata sandi hewan. Aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi kamu juga tidak bisa bermain-main seperti ini. Masa depan semua orang di matamu begitu tidak penting. Dia adalah ketua kelas, keluarganya juga baik. Mau tahu tentang kita, username dan password kita, itu kan gampang sekali. Yan Hewan, kenapa kamu melakukan ini? Yan Lewan, aku tahu. Kamu cemburu, semua orang suka Miao Miao. Tapi kamu juga tidak bisa mengubah keinginan semua orang. Segera minta maaf pada Miao Miao. Minta maaf padanya, kakak Jin Nian. Tidak apa-apa, aku menderita sedikit. Tidak masalah, hanya saja merugikan semua orang. Ujian masuk, itu adalah hal besar seumur hidup. Yan Hewan, jelaskan padaku dengan jelas. Kenapa kamu harus mengubahnya? Keinginan kita. Yan Hewan,
Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan kami jika jadi tidak sopan. Apa otak kalian ada masalah? Sungguh. Ye Miao Miao dan Song Jin Nian secara sembarangan. Begitu saja, kalian langsung bilang aku yang mengubahnya. Ye Miao Miao, kamu bilang aku mengubah keinginan semua orang. Bukti mana? Ye Miao Miao, kamu bilang aku mengubah keinginan semua orang. Bukti mana? Apa aku masih tidak bisa bersaksi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Yan Hewan, minta maaf pada semua orang. Biarkan semua orang berkontribusi lagi. Ulang tahun lagi. Semua orang masih bisa. Maafkan kamu. Ingin membuatku jadi kambing hitam. Apa Song Jinian sudah gila? Aku punya uang, tapi uangku hanya bisa digunakan untuk mengirim mereka semua ke penjara. Jangan harap bisa masuk perguruan tinggi. Ye Miao Miao, Song Jinian, kalian jangan menimpakan semua kesalahan padaku. Kalian berdua sudah sangat dekat. Sampai-sampai tidur di satu ranjang. Song Jinian bisa jadi saksi. Siapa yang akan percaya? Kami tidak ada. Yan Hewan, sebenarnya aku tidak berniat untuk bilang, kamu yang memaksaku. 2 kali sebelumnya, aku melihat dengan mata kepalaku. Kamu pergi ke kantor, mencari guru. Saat keluar, kamu masih membawa daftar nama. Jika kamu tidak ingin berbuat jahat, kenapa tiba-tiba menginginkan akun dan kata sandi kami? Kenapa itu bisa jadi kenyataan? Yan Hewan, jelaskan padaku dengan jelas. Jika kamu tidak punya niat jahat, kenapa kamu pergi mencari guru untuk meminta akun dan kata sandi? 3 tahun kita sekelas. Kamu tidak hanya mengubah. Kenapa kamu pergi menemui guru untuk meminta akun dan password? Sudah 3 tahun kita sekelas. Kamu tidak hanya mengubah pilihan kita, tetapi juga ingin Mia disalahkan. Kamu benar-benar sangat jahat. Dulu, kenapa aku tidak menyadarinya? Kamu begitu kejam. Iya. Waktunya sudah tiba. Langsung saja ungkapkan semua ini. Biarkan semua orang melihat wajah aslimu yang jelek itu. Ye Miao Miao, kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Katamu aku jahat. Siapa yang lebih jahat daripada Ye Miao Miao? Mengubah pilihan teman sekelas dan membuatku jadi kambing hitam. Aku bisa mengerti. Tapi kalian adalah sahabatnya. Dengan kata-kata manis, kamu kira kami akan percaya padamu? Kamu memang sengaja. Lihatlah kami sudah memberikan akun dan kata sandi, semua kepada Miao Miao, dan kamu sengaja mengubah pilihan kami, membuat semua orang meragukan Miao Miao. Yan Hewa, kamu benar-benar menjijikkan. Bicara itu harus ada buktinya. Jika kamu terus memfitnahku, aku akan melapor ke polisi. Yan Hewa, apakah kamu masih berani melapor? Dari 8 ujian simulasi kita, mana yang tidak mendapatkan nilai tinggi? Jika bukan karena kamu diam-diam mengubah pilihan kami tidak akan sampai, tidak bisa masuk ke Tsinghua dan Peking. Bukankah itu karena kebodohan kalian sendiri? Dengan kepala di leher, kalian sendiri bodoh, memiliki kepala di leher hanya untuk menyimpan emosi. Ye Miao Miao ini teh hijau. Cuma 2 kalimat. Nangis-nangis. Kalian percaya saja, otak yang seperti ini masuk ke King Bei juga bisa dikembalikan. Ye Miao Miao, dia tidak punya bukti satupun. Mengoceh 2 kalimat dan biarkan aku yang disalahkan. Ye Miao Miao, berani kamu lapor polisi? Belum terlambat. Aku tahu, kamu tidak suka aku, tapi kamu juga tidak bisa menyusahkan teman-temannya. Kamu sudah mengubah nilai teman-teman, bahkan mencemarkan nama mereka. Kalau mau marah, marahlah padaku. Jangan libatkan teman-teman yang malang ini. Teman-teman. Miao Miao, kamu itu terlalu baik. Yang jahat seperti ini, bunuh dia. Yan Hewan, kamu membuatku tidak bisa masuk universitas. Aku bunuh kamu. Tanganku patah. Jangan pukul lagi. Teman-teman penonton, halo semuanya. Ini adalah kelas 6 tahun 3, kelas para juara. Semua siswa masuk ke perguruan tinggi yang sama. Ketika kami tiba di lokasi kejadian, kami menemukan seorang siswa dikerumuni. Ini sebenarnya terjadi apa? Mari kita dengar apa kata teman-teman. Wartawan datang tepat waktu. Miao Miao, cepat bicaralah pada wartawan. Yan Hewan itu bagaimana? Tentang pengubahan pilihan ujian kita. Awalnya, kita semua memiliki nilai dari Tsinghua dan Peking. Itu dia yang dipenuhi rasa cemburu. Diam-diam mengubah pilihan kita. Akibatnya, kita hanya bisa masuk ke sekolah tinggi. Benar. Memang dia menghancurkan masa depan kita. Teman, mengubah pilihan itu memerlukan akun dan kata sandi. Boleh tahu
Kamu tahu, akun dan kata sandi mereka dari mana? Dia adalah ketua kelas. Guru paling mendukung dia. Pasti dia minta akun dan kata sandi dari guru. Untuk mendapatkannya, Dia selama ini memang selalu mengincar aku. Tidak menyangka kali ini, dia semakin berani dalam mengisi pilihan. Dalam hal besar seperti ini, dia berani bertindak sembarangan. bertahun-tahun usaha kita, semua hancur karenanya. Siapa yang akan mengembalikan keadilan untuk kita? Ting. Ye miao miao, kalian ingin berakting, maka hari ini, aku akan menemani kalian sampai akhir. Nanti, aku akan membuat kalian hancur reputasinya. Omong kosong. Mereka sedang mencemarkan namaku. Mereka tidak hanya mencemarkan namaku, tapi juga mencemarkan nama sekolah dan guru. Bahkan memukulku. Jariku sampai patah. Kamu. Yan Hewan, jangan berlagak bodoh. Sebelumnya kamu sudah berpura-pura sakit, ingin menarik perhatianku. Sekarang kamu di depan semua orang. Kamu masih berpura-pura. Kakak, bisakah kamu panggilkan dokter sekolah? Jari-jariku patah. Aku perlu melakukan penilaian cedera. Cepat panggilkan dokter sekolah. Ini patah tulang. Anak-anak muda ini bertindak tanpa memikirkan akibat. Syukurlah ujian akhir sudah selesai. Liburan ini harus dipakai untuk istirahat. Patah tulang setidaknya cukup Untuk melaporkan mereka. telah melakukan penganiayaan. Di kehidupan sebelumnya aku tidak waspada. Mereka membuatku kehilangan segalanya. Kali ini, satu orang pun tidak akan lolos. Aku pasti akan mengirim mereka semua ke penjara. Yan Hewan, meskipun kali ini kamu tidak berpura-pura, itu juga tidak membuktikan apa-apa. Kamu mendapatkan daftar dari guru, mengubah harapan semua orang. Jangan pikir karena jari patah, ini sudah selesai. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Ya. Berikan penjelasan kepada kami. Penjelasan. Kalian menuduhku tanpa bukti, dan masih ingin aku memberikan penjelasan. Miao-miao yang begitu baik. Bagaimana mungkin dia menipu kita? Dia bilang dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu mengambil daftar kehadiran dari kantor guru. Itu pasti. Kamu sudah mengambilnya. Jangan banyak omong di sini. Hentikan kekacauan ini. Segera minta maaf kepada semuanya. Cuma minta maaf tidak cukup. Kamu mengubah pilihan kuliahku di King Bay. Jadi tidak ada lagi. Setidaknya harus ganti rugi 1 juta. 1 juta itu hanya untuk kerugian moral kami. Selama setahun ini, semua pengeluaran kami, kamu juga harus tanggung jawab. Kalian memang minta terlalu banyak ya. Kalau kalian begitu yakin, Ye Miao Miao tidak berbohong. Kenapa kita tidak panggil saja Guru Zhang? Bukankah itu lebih baik? Tidak perlu merepotkan Guru Zhang untuk datang kemari. Guru Zhang sangat menyukai hewan. Pasti akan mendukung hewan. Katakan apa yang saya dukung hewan. Anda adalah wali kelas 6 kelas 3, Guru Zhang, kan? Iya, betul. Saya yang dimaksud. Di kelas Anda terjadi kasus pencemaran nama baik yang besar terhadap pilihan kuliah. Ini adalah insiden buruk. Mendengar dari teman-temanmu menunjuk bahwa kamu yang memberikan akun dan kata sandi mereka kepada ketua kelas. Guru Zhang, Apa kata Anda? ini semua omong kosong. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Saya sudah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi hal seperti ini. Guru. Ini dikatakan oleh Miao Miao. Itu kata Miao Miao. Dia melihat sendiri Yan Hewan keluar dari kantor Anda. Masih memegang daftar nama. Guru. Kami juga murid Anda. Anda tidak bisa. Hanya karena menyukai Yan Hewan, lalu merugikan kami. Benar, Pak Zhang. Anda secara sembunyi-sembunyi mengambil data anak kami, akun dan kata sandi, ujian nasional. Itu melanggar hukum. Teman-teman, biasanya, Kami sangat menghormati Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Keluarga Yan Hewan memberi Anda berapa banyak uang, hingga membuat Anda melanggar hati nurani untuk melakukan hal ini. Kalian omong kosong. Saya tidak pernah memberikan daftar nama kepada Yan Hewan, apapun. Kami sebagai guru tidak pernah meminta kepada kalian data untuk mengisi pendaftaran ujian nasional, akun dan kata sandi. Ini adalah dokumen rahasia. Kalian tidak mencari bukti, hanya berdasarkan kata-kata murid, lalu mencemarkan nama baik guru yang mengajar kalian selama 3 tahun. Betulkah? Miao Miao. Kamu dan guru, siapa yang sebenarnya benar? iya. Miao Miao, apakah benar-benar kamu yang mencemarkan nama baik Pak Mao? Pak Zhang bukan orang seperti itu. Semuanya salah saya. Saya tidak seharusnya berkata sembarangan. Hewan, jangan benci aku.
tidak bisa masuk King Bei, bisa masuk ke sekolah kejuruan. Aku sudah sangat bersyukur. Jangan larang aku untuk belajar. Teman sekelas, apa kamu diancam? Tenang saja, kami, media, akan mengawasi. Mereka tidak berani mengganggu masa depanmu. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang mengancam aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Miao Miao, jangan takut, kami semua akan membantumu. Yan Hewan, jangan terlalu hina. Kamu meminta kepada guru, akun dan kata sandi semua orang, itu belum cukup. Kamu masih berani mencari orang untuk mengancam Miao Miao. Miao Miao hanyalah seorang gadis kecil yang lemah. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Song Jinian. Kamu pacaran sampai otakmu hilang, ya. Guru Zhang baru saja. Bukankah dia bilang akun dan kata sandi siswa itu rahasia? Dan sebenarnya tidak ada daftar nama, tidak ada sama sekali. Apa kamu tidak mendengar? Meskipun Bu Zhang tidak ada, pasti kepala sekolah ada, kan? Mungkin saja, bisa jadi itu kepala sekolah yang memberitahu kamu. Siapa yang tidak tahu? Kepala sekolah itu memang pengikut setia keluarga Yan. Pencium kaki, setiap kali bertemu ayahmu. Selalu begitu, membungkuk dan mengangguk. Kami semua melihat itu. Semua orang bilang, benar, kan? Benar. Kami semua melihatnya. Maaf, saya juga sudah beritahu kepala sekolah. Dia segera datang. Diam. Song Jinian. Berani-beraninya kamu mencemarkan nama baik sekolah. Halo, rekan-rekan wartawan, saya kepala sekolah di sini. Selamat pagi, kepala sekolah. Siswa kalian bilang, kalian telah membocorkan akun dan kata sandi mereka, yang menyebabkan pilihan ujian mereka dirusak. Apa tanggapan Anda? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sekolah kami adalah sekolah ternama selama 100 tahun. Bu Zhang adalah seorang guru yang sangat hebat. Dia tidak mungkin melakukan hal yang merusak masa depan siswa. Lalu bagaimana dengan siswa-siswa? Kelas 12-6 yang semuanya diterima di Politeknik. Ini bagaimana? Pasti ada yang tidak beres. Sudah bocor akun dan kata sandi. Masalah ini, sekolah kalian harus memberi kami penjelasan. Sebenarnya, tahun ini tingkat kelulusan jauh lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, sekolah ini tahun ini jangan berharap bisa merekrut siswa. Laporkan saja, sekolah kami memiliki pengawasan 24 jam. Sekolah kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan polisi dalam penyelidikan. Mari kita lihat siapa sebenarnya guru yang membocorkan akun dan kata sandi siswa. Sudah bocor. Benar, sudah saatnya melapor. Sekarang sudah terjadi. Masalah besar seperti ini harus diselidiki. Aku pasti akan mematahkan kakinya. Dan kalian berdua juga. Menjelekkan sekolah di depan umum, memfitnah guru dan siswa. Jika tidak ada bukti yang ditemukan. Siswa Yan Hewan, kamu adalah tersangka dalam kejadian ini. Maafkan saya, semoga kamu bisa bekerja sama dalam penyelidikan, demi kebersihan sekolah dan dirimu. Kepala sekolah, Anda tenang saja, saya pasti akan bekerja sama. Hanya saja. Semua orang mencurigai akun dan kata sandi. Kenapa harus dia, siswa ini? Siswa ini. Tadi kamu bilang, semua orang memberikan akun dan kata sandi kepada teman Ye Miao Miao. Apa yang terjadi? Setelah hasil ujian masuk universitas keluar, Ye Miao Miao mengusulkan untuk bersama-sama masuk universitas yang sama. Di dalam universitas nanti, dia juga ingin terus menjadi teman. Semua setuju. Akun dan kata sandi semuanya diberikan kepadanya. Akun dan kata sandi itu, kenapa bisa diberikan sembarangan? Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Apakah ini benar? Kalian benar-benar telah memberikan akun dan kata sandi kepada orang lain. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Sudah susah payah membiayai kuliahmu. Di saat yang krusial seperti ini, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Akun dan kata sandi ini bisa diberikan sembarangan. Waktu itu saya sudah berulang kali mengingatkan agar kalian menjaga baik-baik akun dan kata sandi kalian sendiri. Jangan memberitahukan kepada siapapun. Kalian malah tidak ada satupun yang mengingatnya. Sekarang sudah baik. Semua harus kuliah di D3. Saya sudah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Tidak pernah membawa siswa dengan tingkat kelulusan seburuk ini. Kami hanya memberitahu Miao Miao, tidak memberitahu orang lain. Miao Miao itu baik. Dia tidak akan mengubah pilihan kami. Iya, benar. Miao Miao hanya ingin masuk universitas yang sama dengan kami. Dia tidak punya niat jahat. Dia tidak punya niat buruk.
Apakah aku punya niat buruk? Ye Miao Miao adalah yang paling dicurigai. Kalian tidak mencurigainya, justru mencurigai yang lain. Saya yang tidak bersalah dicemarkan namanya. Semua sudah bersaksi untuk saya. Kalian tetap tidak percaya. Ye Miao Miao, satu bukti. Tidak ada yang bisa dikeluarkan. Justru kalian yang menangis. Kalian langsung percaya. Otak kalian ini. Masih kuliah di mana? Lebih baik pulang cepat-cepat dan beternak babi saja. Teman sekelas Ye Miao Miao. Kamu bilang tentang teman sekelas Yan Hewan. Dia mengubah semua pilihan kita. Permisi, ada bukti yang kamu miliki? Iya, Miao Miao. Apakah kamu masih punya bukti? Saya. Miao Miao. Jangan-jangan ini benar-benar ulahmu, kan? Miao Miao, kami menganggapmu sebagai teman. Password dan akun yang sangat rahasia ini telah kami berikan padamu. Jika kamu mengkhianati kami, itu benar-benar sangat tidak berterima kasih. Miao Miao, hari ini kamu harus memberi kami sebuah penjelasan. Bukan saya. Benar-benar bukan saya. Kami semua adalah teman baikmu. Apa manfaatnya bagi saya jika saya melakukan ini? Justru Yan Hewan biasanya tidak akur dengan semua orang. Dia yang punya motif ini. Kamu tidak bisa memberikan bukti, hanya bisa mencemarkan nama. Apa kamu menganggap semua orang bodoh? Saya tidak bisa memberikan bukti. Apakah kamu bisa? Ye Miao Miao. Oh Ye Miao Miao. Saya benar-benar bisa memberikan bukti. Tidak menyangka kamu. Dari mana kamu mendapatkan bukti? Saat liburan, aku dan Song Jinian pernah bertemu sekali. Dia datang ke rumah kami, mencuri akun dan kata sandi saya. Saya punya rekaman seluruhnya. Song Jinian. Tidak terlihat seperti itu. Ya, dia dan Yan Huanwan, teman masa kecil. Ternyata bisa melakukan ini untuk Miao Miao. Sampai sejauh ini. Pilihan Yan Huanwan diubah. Itu memang pantas untuknya. Siapa suruh dia selalu menyasar Miao Miao? Song Jinian mengubah pilihan Yan Huanwan. Jangan-jangan pilihan kita juga diubah oleh Song Jinian. Song Jinian, apakah itu kamu yang melakukannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Tentu saja bukan aku. Aku hanya tidak ingin membiarkan dia, Yan Huanwan, mendaftar di universitas yang sama dengan kita. Jadi aku hanya mengubah pilihannya. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benar-benar bukan aku. Kak Jinian, aku tahu. Kamu hanya ingin menyingkirkan Yan Huanwan. Takut dia menyakitiku. Kamu baik sekali. Tapi mengubah pilihan orang lain. Itu tidak benar. Kak Jinian, minta maaf pada Huanwan. Ya, dia sangat mencintaimu. Pasti akan memaafkanmu. Aku sudah minta maaf padanya. Dia pantas dapat itu. Ye Miao Miao, kamu masih ingat mengubah pilihan itu salah. Lalu kenapa kamu mengubah pilihanku menjadi diploma? Andai saja aku tidak menyadarinya tepat waktu. Mungkin. Sekarang aku juga menerima surat penerimaan diploma. Hewan. Apa maksudmu ini? Aku tidak mengerti pilihanmu. Bukankah diubah oleh Kak Jin Nian? Miao Miao. Kamu. Pilihan itu diubah oleh Miao Miao. Kenapa dia bilang begitu? Bukankah dia orang yang paling baik? Kak Jin Nian. Miao Miao benar-benar ketakutan. Miao Miao sering dibully. Sekarang dia tidak berani maju. Sudahlah. Kedepannya, aku akan melindungimu. Ye Miao Miao. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Ya, saat kamu kirim pesan WeChat padaku, tidak seperti ini. Aku bahkan harus berterima kasih atas bukti yang kamu kirim. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membongkar wajah aslimu di depan penggemar bodohmu ini. Kekasih kalian, teman sekelas Ye Miao Miao, mengirimi aku foto-foto mesra dia dengan Song Jin Nian. Dia juga bilang Song Jin Nian mengirimkan username dan passwordku padanya. Dia bahkan mengubah pilihanku, diubah menjadi diploma tinggi. Ini semua, aku punya tangkapan layar sebagai bukti. Siapa dia? Tidak mungkin. Yan Hewan, jangan sembarangan menuduh Miao Miao. Miao Miao bukan orang sepertimu. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian semua ini bodoh. Dia bisa mengubah pilihanku menjadi diploma tinggi. Bagaimana kalian bisa yakin tidak akan mengubah pilihan kalian? Kami dan Miao Miao adalah teman baik. Dia tidak akan melakukan itu. Benar, Miao Miao juga sudah masuk diploma tinggi. Dia tidak mungkin mengubah pilihannya sendiri juga. Edit foto. Kamu pasti mengedit foto. Hewan. Aku tahu, aku dekat dengan Kak Jin Nian. Kamu tidak suka padaku, tapi kamu tidak bisa mengedit foto untuk menghancurkan namaku.
Itu benar-benar penampilan yang bagus. Aku tahu, kamu sudah pasti akan mengatakan itu. Jadi aku merekam, menggunakan ponsel lain. Seperti ini, kamu tidak akan bilang, aku yang mengedit foto. Yan Hewan. Aku tahu. Kamu menyimpan dendam kepada kami. Jadi kamu menyebarkan ini kepada teman-teman lain. Tapi jika kamu marah, tapi kalau kamu marah sih, silakan datang padaku. Mengubah pilihan orang lain. Ini apa? Kamu sudah merusak Masa depan semua orang. Song Jinian bilang kamu bodoh. Kamu memang bodoh ya. Tadi saya sudah bilang banyak bukti. Kamu dan Ye Miao Miao tidak ada satu bukti pun yang diungkap. Hanya menggigit tanpa dasar. Ini sama saja dengan anjing liar di pinggir jalan. Apa bedanya? Yan Hewan, kamu ngomong apa sih? Seluruh kelas kami, hanya kamu satu-satunya yang diterima di King Bay. Sekarang kamu mau menjelaskan bagaimana? Karena saya tidak seperti kalian, tanpa otak, percaya buta pada orang lain. Sebelum batas akhir pendaftaran, saya memeriksa ulang pilihan saya. Song Jinian bilang, di rumahmu, melihat akun dan kata sandi kami. Seandainya bukan karena kamu, siapa lagi yang akan mengubahnya? Aku bilang di rumah kalian, melihat akun-akun teman-teman, dan kata sandinya. Jangan-jangan, kamu yang mengubahnya, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak sejahat kalian. Aku punya bukti untuk membuktikan kebersihanku. Bukti apa? Selama liburan, aku ikut acara siaran langsung selama 24 jam, sepanjang waktu di bawah pengawasan penonton. Aku tidak mengubah keinginan semua orang. Penonton di seluruh internet bisa menjadi saksi untukku. Acara Apa? Gadis kecil ini. sepertinya dari liburan, program perjalanan. Itu si cantik jenius. Oh, itu dia. Aku bilang, kenapa dia begitu terlihat familiar? Acara itu mengutamakan keaslian. Siaran langsung sepanjang waktu. Tepat 2 hari yang lalu, siaran langsung baru saja selesai. Saat itu pengisian keinginan sudah selesai. Dia pergi kemana? Untuk mengubah keinginan orang lain. Mengubah pilihan orang lain. Oh, aku ingat. Bahkan, saat melihat pilihan ujian tinggi, semuanya juga disiarkan langsung. Saat itu semua orang melihat dia mendaftar di Universitas Tsinghua dan Peking. Dia terkenal sebagai jenius. Itu sudah menyebar. Tentu saja bukan. Dia yang mengubahnya. Jika itu dia yang mengubahnya. Kita semua sudah melihatnya. Apakah mungkin? Benar-benar bukan Yan Hewan. Apa kamu tidak mendengar mereka bilang, Yan Hewan selama liburan, siaran langsung di acara itu. Setiap gerakan, semua orang memperhatikan. Bukan Yan Hewan. Lalu siapa yang bisa? Ternyata Ye Miao Miao. Atau mungkin, adalah Song Jinian. Kita semua adalah teman sekelas. Melihat semua orang tidak masuk ke sekolah yang diimpikan. Aku juga sangat sedih. Sangat ingin membantu semua orang. Mengembalikan keadilan. Tapi semua orang tidak punya bukti, hanya ingin mencemarkan namaku, bahkan memukul dan menendangku, mematahkan jariku. Sekarang, aku akan mengungkapkan semua bukti. Kamu mau apa? Siswa SMA sekarang benar-benar luar biasa. Foto-foto di ranjang tersebar di mana-mana, bahkan mengancam orang lain. Nanti aku akan bilang sama putriku, blokir dia. Dengar-dengar dia adalah anak haram, menghancurkan keluarga orang lain jadi selingkuhan, sangat menjijikkan. Masih ingin menikahi gadis itu, benar-benar seperti katak ingin makan daging angsa, mimpi di siang bolong. Yan Hewan, apa yang kamu katakan? Cepat bilang ke semua orang. Semua ini bohong. Kamu yang menyuruh orang membuatnya. Benar kan? Katakan saja. Jika kamu mengakui semua hal yang kamu lakukan, aku bisa mengabaikannya. Nanti kamu masih bisa mengejarku. Song Jinian, kamu benar-benar berani sekali. Aku mengejarmu. Kamu juga layak. Aku akan mengirim semua bukti ini ke akun publikku, agar semua pihak bisa memeriksa. Jika ada yang dipalsukan, aku bersedia bertanggung jawab secara hukum. Yan Hewan. Kamu itu merusak masa depan putriku. Aku akan melawanmu. Kamu wanita tua. Kamu berani memukul Miao Miao. Bibi. Itu benar-benar bukan aku yang melakukannya. Aku juga diterima di sekolah tinggi. Jika aku yang mengubahnya, tidak mungkin aku mengubah milikku juga kan, Bibi. Kamu harus percaya padaku, percaya padamu. Berani-beraninya kamu ngomong begitu, tidur dengan pria di belakang, bahkan foto-fotonya disebar sembarangan. Kamu bisa jadi orang baik apa? Kamu itu bukan manusia, Ma. Jangan begitu.
Bilang miau miau, kita adalah teman. Nanti aku akan bereskan kamu. Kita adalah teman. Aku akan bereskan urusanmu nanti. Teman. Aku ingin tahu, kamu punya teman seperti itu. Aku sudah menghubungimu lebih awal. Ibu. Ye miau miau. Berapa nilai ujian masuk yang kamu dapat? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang itu? Bukankah aku sudah bilang 692, tapi sampai sekarang kamu belum menunjukkan transkrip nilai kamu, bahkan screenshot online pun aku juga belum lihat kamu unggah. Jangan-jangan kamu benar-benar hanya diterima di sebuah akademi tinggi saja. Kamu menuduh sembarangan. Setiap kali ujian simulasi, nilainya selalu di atas 700. Nilai aku, semua orang juga tahu. Bagaimana mungkin aku hanya bisa diterima di satu akademi tinggi? Apakah aku yang menuduh sembarangan? Kamu menganggap kami semua ada di sini, di depan semua orang. Coba cek nilai kamu, kan sudah jelas. Bagaimana? Berani tidak? Kamu. Ini penghinaan bagiku. Hewan, aku tahu kamu selalu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak perlu terus-menerus menghina aku di depan semua orang. Hanya meminta kamu mengecek nilai. Apakah itu penghinaan? Ini adalah satu-satunya kesempatan terbaik untuk membuktikan dirimu sendiri. Ye miau miau. Ye miau miau. Jangan bilang kamu takut. Aku tidak takut. Apa yang perlu aku takuti? Aku hanya... Kakak Jin Nian, kamu lihat dia. Yan Hewan, jangan kira kamu sudah masuk King Bei. Kamu bisa sembarangan meragukan prestasi orang lain. Apa kamu punya bukti? Oh, Song Jin Nian, kamu masih ingat untuk bukti, kan? Aku kira di matamu, siapa yang benar-benar teh hijau? Siapa yang adalah kebenaran? Hewan, kamu. Jangan terburu-buru. Akun dan kata sandi, itu semua rahasia. Kita tidak mungkin tahu, tapi... nilai-nilai itu pasti akan diumumkan oleh sekolah. Kita tanyakan saja kepada guru dan kepala sekolah. Bukankah itu jelas? Kepala sekolah, bisakah kamu mengirim seseorang? Kita semua sangat penasaran. Dengan nilai aslinya, dia hanya bisa masuk ke perguruan tinggi. Miau miau, kepala sekolah, apakah yang dia katakan itu benar? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku hanya bisa masuk perguruan tinggi. Jin Nian, mereka meragukanku. Apakah kamu juga meragukanku? Apa nilai yang saya dapat? Apakah kamu tidak tahu? Miau miau. Sekarang kamu harus di depan semua orang. Di hadapan semua orang. Cek nilai. Tidak ada yang bisa mencemarkan namamu. Bahkan kepala sekolah sekalipun. Tidak boleh. Iya, miau miau. Sekarang buka ponselmu. Cepat login dan cek. Jangan takut. Miau miau. Kami semua percaya padamu. Miau miau. Cepat cek. Aku. Miau miau, ini apa yang terjadi? Bukankah ini hanya cek nilai? Kenapa dia takut sekali? Iya. Apa? Apa yang dikatakan Yan Hewan itu benar? Tidak, tidak seperti itu. Aku. Bagaimana? Kamu mencemarkan namaku sembarang saja. Sekarang kamu cek nilai. Kenapa kamu tidak berani? Aku. Miau miau, kenapa kamu takut padanya? Aku tahu akun dan passwordmu. Aku akan bantu cek. Jangan. Ayo. ...234 poin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bilang dia ye miau miau. Itu karena dia hanya mendapat 234 poin. Hanya bisa masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala sekolah, apa sebenarnya ini? Ada apa ini? Aku juga ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi. Adik Ye Miao Miao, kamu jelasin ke semua orang, nilai ujian nasionalmu, dan nilai percobaan. Kok bisa beda begitu jauh? Ini sebenarnya kenapa? Iya, miau miau, ujian nasionalmu. Apa kamu tidak tampil baik? Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa beda jauh banget? Miau miau, apa kamu absen? Kenapa bisa beda sebanyak ini? Aku tidak tampil baik. Ye miau miau, kamu masih berpura-pura. Nilai ujian nasionalmu 234. Itu adalah kemampuan sebenarnya kamu. Mustahil. Yan Hewan, jangan menuduh miau miau. Miau miau sudah sangat kecewa. Kamu masih saja mencemarkan namanya. Kamu keterlaluan. Kamu terlalu berlebihan. Bintang, memang. Aku berlebihan. Aku hanya merasa tidak adil untuk semua orang. Kenapa dia sendiri tampil buruk, harus menjadi kambing hitam semua orang? Semua orang belajar keras, sudah susah payah untuk masuk King Bei. Dia mengubah semua itu. Semuanya berakhir. Sekarang terlihat, semua akun anak kita sudah diberikan pada Ye Miao Miao ini. Dia yang mengubahnya. Dia yang mengubahnya. Pilihan anak kita
Semua diubah menjadi diploma junior. Pasti dia iri dengan anak kita. Begitu jahat dan baik, merusak seluruh kelas. Masa depan teman-teman. Laporkan. Harus menangkap dia. Betul, aku sudah melaporkan. Harus menangkap. Orang jahat ini, Ye Miao Miao, sudah sampai sejauh ini. Apa kamu masih mau membalikkan fakta? Hewan. Aku memohon padamu, beri aku satu jalan hidup. Keluargaku miskin, tidak seperti keluargamu, kaya dan berkuasa. Aku biasanya membantumu curang saat ujian. Sudah cukup berusaha. Aku memohon padamu, jangan ambil nilai ujian masukku. Aku tidak seperti kamu, tidak kuliah juga tidak masalah. Tapi kalau aku tidak kuliah, masa depanku benar-benar tidak ada jalan keluar. Aku tidak bermaksud mengubah keinginan semua orang. Aku hanya ingin membuat masalah ini mendapat perhatian yang cukup. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan kembali nilai ujian masukku yang seharusnya milikku. Ye Miao Miao sudah gila, ya. Dia menuduhku mengubah keinginan semua orang. Itu sudah cukup. Dia masih ingin menuduhku mengubah nilai ujian masuknya. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya meringkuk di penjara. Jadi aku hidup kembali tanpa alasan. Apa? Ternyata benar-benar Ye Miao Miao. Dia mengubah nilai ujian kami. Kita begitu percaya padanya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia sebenarnya cukup malang. Tertekan oleh Yan Hewan. Yang seharusnya disalahkan adalah Yan Hewan. Hajar Yan Hewan. Ternyata Yan Hewan, dari banyak ujianmu, selalu yang pertama, semuanya menyontek. Aku bilang apa? Dia tidak pernah terlihat belajar. Setiap kali bisa dapat nilai tertinggi. Ternyata semua menyontek. Ye Miao Miao, aku benar-benar meremehkan ketidaksopananmu. Siapa yang mengganggu putriku? Ibu. Bukankah ini bintang besar? Lin Ruoyan. Ternyata dia adalah ibu dari teman sekelas Yan Hewan. Ibu. Apakah kamu yang mencemarkan nama baik putri kami, Hewan, putri kami, Wei Wan, sejak kecil ikut berbagai macam kompetisi, mendapat berbagai macam penghargaan. Banyak yang ada videonya di internet. Dia dari kecil sudah luar biasa, sangat rajin. Aku percaya, dia tidak mungkin menyontek. Ibu Yan Hewan adalah Lin Ruoyan. Tidak heran dia begitu cantik. Anak bintang besar. Kaya dan berkuasa. Tidak heran bisa mengubah nilai. Begitu mudahnya. Kasihan kita. Miao Miao, dia sebenarnya yang paling berarti. Belajar keras di balik jendela dingin. Ketika hampir berhasil, ada orang yang mengambil hasil kerja keras. Sangat tidak adil. Begitu banyak penghargaan. Siapa yang tahu berapa yang asli? Apa gunanya jadi bintang besar? Kita harus memperjuangkan Miao Miao. Saya tidak percaya ini. Kita banyak orang bersama-sama melawan. Dia tidak bisa menutup mulut semua orang. Tidak mungkin. Plagiat tetaplah plagiat. Lin Ruoyan. Jangan bilang kamu cuma seorang bintang, bahkan jika raja datang sekalipun, plagiat tidak bisa dibenarkan. Katakan bahwa saya plagiat, saya yang peringkat pertama di kelas. Rata-rata nilai di atas 710 poin. Dia yang menyalin, sementara dia hanya mendapat sekitar 600 poin. Lalu kenapa dia tidak mendapatkan di atas 700 poin? Apa karena dia tidak suka? Iya, benar. Peringkat kelas, menyalin dari 10 besar kelas. Ini tidak bisa diterima. Itu adalah Yan Haowan yang memaksa saya. Jika saya tidak memberinya menyalin, dia tidak akan membiarkan saya belajar. Dia bahkan tidak membiarkan saya mendapatkan nilai lebih tinggi dari dia. Saya hanya bisa memberi jawaban yang benar padanya. Lalu saya sengaja mengubahnya menjadi salah. Saya sudah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang seperti kamu. Sungguh tidak tahu malu. Otakmu tidak ada gunanya. Memutarbalikkan fakta. Itu memang keahlianmu. Nak kecil, bicara itu harus ada buktinya. Tanpa bukti, kamu hanya menyebarkan isu. Tante Lin. Meskipun Anda seorang bintang besar, itu tidak bisa digunakan untuk menindas orang lain. Lihatlah Miao Miao. Dia sampai menangis karena Anda. Tante Lin, meskipun Anda seorang bintang besar, itu tidak bisa digunakan untuk menindas orang lain. Lihatlah Miao Miao. Dia sampai menangis karena Anda. Bukankah itu anak dari keluarga Song? Kenapa beberapa hari yang lalu datang ke rumahku, mengubah pilihan hewan? Kami tidak melaporkan ke polisi karena hubungan baik antara kedua keluarga. Kenapa sekarang kamu masih berani datang di hadapanku, memutarbalikkan fakta? Siapa yang memutarbalikkan fakta? Dia,
Yan Hewan, menindas teman sekelas lainnya, menolak minta maaf. Keluargamu memang kaya. Tapi itu tidak bisa jadi alasan untuk menindas teman sekelas lainnya. Menindas teman sekelas, bagaimana aku melihatnya, kalian semua. Justru kalian yang menindas hewan, tanpa bukti. Hanya mengandalkan gosip dan menangis, menghasut. Masih muda tidak belajar yang baik. Tante Lin, bagaimana bisa Anda bilang seperti itu kepada Miao Miao? Bu Lin, bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu tentang Miao Miao? Aku tidak hanya akan bicara tentang dia, aku juga akan bicara tentang kalian. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa mencemarkan nama baik. Ini adalah rumah hewan. Asisten Wang, bantu aku hubungi bagian hukum perusahaan. Ya. Iya. Miao Miao, apakah kamu punya bukti? Tim hukum perusahaan mereka, tapi sangat kuat. Tidak ada bukti, kamu bisa masuk penjara. Iya, segera keluarkan semua buktinya. Kami semua siap membantumu. Jika dia punya bukti, pasti sudah dikeluarkan sejak lama. Tapi sekarang, dia hanya bisa menunjukkan nilai ujian 234. Bukankah itu? Yan Hewan, jangan menuduh sembarangan. Jika Miao Miao berani berkata begitu, dia pasti memiliki bukti. Tunggu saja. Baik. Aku menunggu. Aku tidak punya bukti. Bukti itu kan sudah kamu hancurkan. Aku mohon, lepaskan aku. Kamu adalah seorang nyonya. Aku hanya orang biasa. Aku mohon padamu, kembalikan nilainya kepadaku. Hewan, aku mohon, lepaskan aku. Kamu adalah seorang nyonya. Aku hanya orang biasa. Aku mohon padamu, kembalikan nilainya kepadaku. Apa dasar kamu bilang keluargaku baik, lalu bisa menukar nilai? Ini adalah ujian masuk universitas. Hewan, aku mohon padamu. Kembalikan nilainya kepadaku. Aku mohon padamu. Apa benar Yan Hewan telah menukar nilai Miao Miao? Kalau begitu, dia sangat jahat. Keluarga Yan memang bisa mengatur segalanya. Di mana kantor pengawas kejahatan? Apakah masih ada jalan hidup bagi orang biasa? Kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa hanya diam saja. Hari ini dia bisa mengganti nilai Miao Miao. Besok bisa diganti. Hidup kita harus kita laporkan. Yan Hewan, kenapa kamu jadi seperti ini? Sekarang jadi begini. Apa kamu mau membunuh Miao Miao? Kamu harus mengakui. Kamu yang menindas dia. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Dulu dia begitu polos dan baik. Kemana perginya hewan yang itu? Aku tahu. Kamu melihatku, dekat dengan Miao Miao. Kamu marah karena dia merebutku. Tapi itu tidak bisa mengubah nilainya. Kamu kan anak orang kaya. Sementara dia, selain aku, tidak punya apa-apa. Song Jin Nian. Aku awalnya pikir kamu hanya kehilangan akal, tapi sekarang kelihatannya hatimu juga jahat. Betapa kerasnya aku berusaha, kamu lihat sendiri. Bahkan nilaimu pun. Ternyata kamu juga meragukan nilainya. Baiklah, kalau begitu. Biarkan guru yang membuat soal. Aku dan Ye Miao Miao akan bertanding sekali. Aku. Ye Miao Miao, apa kamu tidak berani? Bukan tidak berani, tapi guru lebih suka kamu. Siapa yang tahu, apakah guru akan memberikan soal lebih dulu padamu? Kalau begitu, aku minta menggunakan soal cadangan. Aku ingin dan Ye Miao Miao ikut ujian sekali lagi dengan terang benderang. Betul, harusnya diujikan lagi. Kembalikan nilai Miao Miao padanya. Miao Miao kita itu sangat cerdas. Kali ini pasti ke King Bei. Pasti Miao Miao, biarkan Yan He pergi untuk melanjutkan ke sekolah tinggi. Tidak bisa. Ye Miao Miao, bukankah kamu bilang akan mengembalikan nilai kamu padamu? Sekarang aku memberimu kesempatan. Kenapa kamu tidak berani? Kekuatan keluargamu begitu besar, bisa mengubah nilai yang pertama. Siapa yang tahu apakah nilai kali ini juga akan kamu curi? Hewan, beri sedikit ruang untuk Miao Miao. Kekuatan keluargamu begitu besar, meskipun hanya kamu yang mengaku. Mengubah nilai, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Song Jinian, apa kamu tidak sakit? Apa yang tidak mempengaruhi apa? Itu adalah ilegal, harus dipenjara. Hewan, anggap saja aku memohon padamu, boleh. Asalkan kamu mengaku, aku akan segera putus dengannya. Silakan kamu masuk penjara. Tunggu sampai kamu kembali. Setelah keluar dari penjara, kita akan segera menikah dan tidak akan berpaling hati lagi. Song Jinian, jika kamu peduli padanya, akui saja sendiri. Jangan mengaitkan aku. Anggap saja aku buta, terpikat padamu. Semakin jauh, semakin baik untukmu. Yan Hewan, jangan sok berani. Kamu berani memukulku. Song Jinian, kamu benar-benar membuatku jijik.
Ye Miao Miao, bukankah kamu bilang takut dengan kekuatan keluarga kami? Apa kamu mau tukar nilai? Baiklah, kalau begitu, kita adakan ujian secara live. Biarkan seluruh rakyat mengawasi kita. Berani tidak? Tidak bisa. Ah, Kenapa tidak bisa? Apakah Ye Miao Miao sedang takut? iya, benar. Aneh sekali. Jangan-jangan, apa yang Yan Hewan katakan itu benar? Apa mungkin Ye Miao Miao benar-benar hanya bisa dapat 200-an poin? Iya, benar. Aneh sekali. Jangan-jangan apa yang Yan Hewan katakan itu yang benar. Miao Miao, dari awal sampai akhir berbohong. Tidak. Tidak seperti itu. Tenang saja, teman. Kali ini kita akan mengawasi secara langsung. Tidak akan ada intervensi dari pihak luar dalam ujian. Nilai kamu pasti milikmu sendiri. Tidak akan ada yang bisa merebutnya. Benar. Dengan media kami yang mengawasi, dan juga pengawasan dari seluruh rakyat, meskipun keluarganya sangat berkuasa, tidak akan ada lagi yang bisa mengubahnya. Kesempatan untuk nilai siswa Ye Miao Miao, emas sejati tidak takut diuji api. Jika kamu memang bilang itu semua benar, maka tunjukkanlah kemampuanmu yang sebenarnya. Biarkan orang yang seharusnya membaca di perguruan tinggi, pergi ke perguruan tinggi. Ye Miao Miao. Apakah kamu tidak berani ujian sekali lagi? Orang yang menyontek. Seharusnya kamu, kan, menyontek untuk masuk kelas unggulan. Menyontek di banyak ujian simulasi. Saat ujian yang sebenarnya, kamu tidak ada yang bisa disontek. Kamu tidak rela. Jadi, kamu menarik kami semua, ingin menemani kamu ke perguruan tinggi. Benar, kan? Miao Miao, ayo pergi. Apa yang Yan Hewan katakan, itu benar. Semua nilai ujian simulasi kamu, itu semua hasil menyontek. Tidak berani pergi. Ye Miao Miao, apakah kamu merasa bersalah? Miao Miao. Apa kita semua salah menilai kamu sebelumnya? Kamu benar-benar seorang pengecut. Ujian saya, kan? Saya tahu Miao Miao adalah yang terbaik. Ujian sekali lagi, mengantar Yan Hewan pergi ke perguruan tinggi. Antar Yan Hewan untuk melanjutkan ke sekolah tinggi. Yan Hewan, agar kamu bisa semakin sombong. Miao Miao kita begitu hebat. Kamu pakai apa untuk dibandingkan dengannya? Dengan uang kalian yang sedikit itu. Yan Hewan, tadi baru kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Sekarang, kamu hanya bisa menunggu untuk merasakan akibatnya. Sekarang kamu tidak hanya tidak bisa mendapatkan aku, tapi juga akan kehilangan kesempatan kuliah yang sudah ada, menjadi seperti kutu yang dibenci semua orang. Ye Miao Miao, seandainya aku sepercayamu, pasti akan lebih baik. Kali ini, aku ingin lihat, kira-kira kamu bisa dapat nilai bagus seperti apa, mengingat kamu bisa mendaftar untuk ujian cadangan. Apakah kita juga bisa mendaftar untuk ujian lagi? Iya. Keinginan kita Juga diubah dengan jahat oleh orang lain. Kita juga korban. Aku seharusnya bisa masuk Qingbei. sekarang hanya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Aku juga mendaftar untuk ujian ulang. Kalian sendiri Tidak menjaga akun dan kata sandi kalian dengan baik, sampai memberitahu kata sandi ke orang lain. Ini adalah kesalahan pribadi kalian. Masih ingin ujian ulang. Kalian menganggap ujian nasional ini apa? Permainan. Permohonan sudah, pengajuan sudah ditolak oleh Dinas Pendidikan. Aku tidak punya kesempatan untuk menulis. Apa aku hanya bisa mengulang tahun? Aku tidak rela. Aku seharusnya segera pergi untuk mendaftar di Qingbei. Yan Hewan, jangan terlalu egois. Kita semua teman sekelas. Apa salahnya jika harus ujian ulang? Song Jinian, apa kamu tidak mendengarnya? Kepala sekolah sudah bilang, ujian ulang semua orang ditolak oleh Dinas Pendidikan. Itu urusanku, bukan. Keluargamu, bukankah mereka berkuasa? Suruh orang tuamu bicara dengan pihak Dinas Pendidikan. Coba minta bantuan. Bukankah mereka bisa Mengubah nilai ujian. Kenapa sekarang tidak bisa? Aku mohon padamu, bisakah kamu bicara dengan paman? Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Sudah setahun ini. Hewan. Pamanku membawakan dari luar negeri tas edisi terbatas. Aku akan memberikannya padamu. Tolong bantu aku. Bicara sedikit. Bagaimana? Hentikan. Keluargaku menjalankan bisnis yang serius. Tidak punya uang dan kekuasaan. Tidak bisa mengubah nilai ujian. Kita semua orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Ketika kalian memberi akun dan password kepada Ye Miao Miao, kenapa tidak berpikir tentang hari ini? Yan Hewan. Yan Hewan, apakah kamu takut? Takut. Apa yang harus aku takuti? Sebenarnya ada beberapa orang. Sampai-sampai kakinya bisa lemas. Miao Miao, jangan tegang, kamu pasti bisa. Kami semua akan menemanimu.
Miao miao, kami akan mengawasi Yan hewan, tidak akan membiarkannya bergerak sedikit pun. Sudah banyak yang menyalin, dan tetap jadi juara pertama. Kali ini juga seharusnya kamu terlihat aslinya. Siapa yang takut terlihat asli? Ye Miao Lu, mari kita tunggu dan lihat. Yan hewan. Apa maksudmu? Menjauh darimu yang bisa membalikkan hitam menjadi putih untuk menuduhku. Siapa yang tahu kamu mendekat begitu? Apa niat burukmu? Apa kamu benar-benar berpikir jika aku minta kamu ujian lagi, kamu masih bisa masuk King Bei? Meskipun ujian ulang 8 kali, aku pasti akan masuk King Bei. Sebenarnya kamu kali ini jangan bilang kamu tidak bisa lulus ujian panjang. Kamu Yan hewan, jangan terlalu puas. Aku adalah yang pertama. Jika aku tidak puas, siapa yang akan puas? Sebenarnya kamu, nanti saat ujian resmi dimulai, aku ingin lihat kamu berpura-pura lagi. Hanya ada 15 menit lagi. Ujian akan segera dimulai. Silakan 2 orang siswa, segera ambil tempat duduk. Apa yang terjadi dengan Ye Miao Miao ini? Ujian baru dimulai beberapa menit. Netizen 6. Apa yang terjadi dengan Ye Miao Miao? Netizen 6. Ini sudah macet. 35 netizen saya sudah lulus 3 tahun. Pilihan saya sudah lebih cepat dari dia. 35 pilihan saya sudah lebih cepat dari dia. Ujian baru dimulai beberapa menit sudah macet. Saya sudah lulus. Ini masih kelas unggulan. 09 netizen 4. Ini masih kelas unggulan. Kelas unggulan seperti ini. Kelas unggulan seperti ini. Netizen 4. 09 netizen 4. Ini masih kelas unggulan. Yan hewan baru yang sebenarnya unggulan netizen 3. Yan hewan baru yang sebenarnya unggulan. Netizen 3. Yan menjawab dengan cepat, juga cantik. 23 netizen 3. Yan hewan baru yang sebenarnya unggulan. 59 kita semua ini seperti otak babi. Tidak tahu siapa yang sebenarnya unggulan. 59 netizen 1. Teman sekelas di kelas unggulan ini sudah berteman 1 tahun. Tidak tahu siapa yang sebenarnya unggulan. Tidak tahu siapa yang sebenarnya unggulan? Siapa yang sebenarnya unggulan? 22 apa yang terjadi dengan tangan Yan hewan? 22 netizen 2. Apa yang terjadi dengan tangan Yan hewan? Menghadapi ujian dengan cedera, tidak akan mempengaruhi performanya. Tidak akan mempengaruhi performanya, kan? Tidak bisa membiarkan Yan hewan mengerjakan ujian dengan lancar. Saya tidak ingin dia merasa baik. Dia juga tidak boleh merasa baik. Gadis ini lagi mau ngapain sih? Jangan sampai berpengaruh buruk pada hewan. Ya, harus lebih memperhatikannya. Siswa ini, ada yang bisa kamu bantu? Guru, saya agak kedinginan. Bisa tolong matikan AC? Di hari yang panas begini, matikan AC-nya. Yan hewan pasti tidak tahan. Semoga dia kepanasan sampai pingsan. Dengan begitu, nilainya pasti akan terpengaruh. Di hari yang sangat panas, menyalakan AC. Miao Miao tidak merasa panas. Miao Miao kan kurang sehat. Kamu kan juga tahu, terus-terusan di AC bisa mempengaruhi keadaannya. Tapi, aku merasa Yan hewan lebih cepat menjawab. Siapa yang tidak bisa asal nulis? Lihat saja dia, jelas sekali hanya asal nulis. Apa kamu tidak berpikir saat mengerjakan soal? Kamu ada benarnya. Aku rasa dia ingin menulis lebih banyak. Siapa tahu bisa dapat yang benar. Teman-teman, ada yang mau kamu sampaikan? Guru, perutku sakit, ingin ke toilet, cepat pergi saja. Teman, hati-hati ya, jangan ganggu teman-teman lain. Ini ujian, maaf. Sial, campur tangan urusan orang lain, hampir saja. Aku bisa menghancurkan kertas ujian Yan hewan. Cepat ke sana, jangan sampai mengganggu ujian. Baik. Berdasarkan pengalaman 10 tahun aku membaca novel, si Miao Miao ini pasti punya niat jahat. Dia ingin menghancurkan kertas ujian Yan hewan. Berdasarkan pengalaman 10 tahun aku membaca novel, si Miao Miao ini pasti punya niat jahat. Lihat, dia punya noda hitam di tangan.
si Ye Miao Miao ini pasti ada niat jahat. 35 netizen 1. Aku sudah mengamati si Ye Miao Miao ini. 35 netizen 1. Berdasarkan pengalaman 10 tahun aku membaca novel, si Ye Miao Miao ini pasti ada niat jahat. Netizen 2. Dia ingin menghancurkan jawaban Yan Hewan. Lihat, dia punya noda hitam di tangan. 09 netizen 3. Aku sudah mengamati dari awal ujian sampai sekarang. Sampai sekarang, dia bahkan tidak menulis beberapa kata. Tatapannya selalu ke arah Yan. Teman sekelasnya selalu ke arah Yan Hewan. Tidak bisa melihatnya. 22 apa mereka semua buta? Netizen 4. 22 netizen 4. Si teh hijau ini, teman-teman sekelasnya. Kasihan kita, si Yan Hewan. 22 ini benar-benar teh hijau, si jenius di kelasnya. Apa teman sekelasnya tidak bisa melihatnya? Apa mereka semua buta? 09 teman sekelasnya bukan buta, mereka jahat. 09 netizen 5. Kasihan kita, si Yan Zuan, si jenius, dia terus dicemarkan namanya. Teman-temannya bukan buta. Dia terus dicemarkan namanya. Dan teman sekelasnya bukan buta, mereka jahat. Kepala sekolah, si Ye Miao Miao ini pasti tidak ada niat baik. Baru sebentar ujian dimulai, dia terus mengganggu Hewan. Ibu Hewan tenang saja. Polisi dan dinas pendidikan sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Pasti akan memberikan keadilan untuk siswa Yan Hewan. Sebuah keadilan. Jika si Ye Miao Miao ini tidak ada niat baik, sekolah kita juga akan menangani dengan serius. Semoga begitu. Kita Yan Hewan tidak ada angin, mengalami tuduhan yang tidak adil, dan juga terluka. Tidak boleh melepaskan mereka. Saya mau menyerahkan jawaban lebih awal. Ye Miao Miao, ujian masuk. Ini bukan masalah hubungan sosial. Tidak akan. Karena tangismu akan memberimu nilai tinggi. Masih mau menarikku bersamamu ke neraka. Ini benar-benar mimpi. Segera hasilnya akan keluar. Bagaimana, Yan Hewan? Apakah kamu takut? Melihatmu menyerahkan jawaban lebih awal. Pasti tidak bisa. Kamu sebaiknya langsung mengaku saja. Nilai belum keluar. Kalian sudah yakin nilai saya tidak baik. sudah dekat dengan kematian. Masih saja keras kepala di sini. Harus menunggu nilai keluar untuk memukul wajah. Pikiranmu sehari-hari semua ada pada Song Jinian. Apa yang bisa dipelajari? Saya ingin lihat kali ini. Apakah kamu masih bisa masuk Qingbei? Apakah saya bisa masuk? Tidak pasti. Tapi kalian pasti tidak bisa masuk. Jangan pamer di sini. Setelah nilai keluar, menyatakan kamu dan Miao Miao mengganti nilai. Nanti saya ingin lihat bagaimana kamu masih bisa tersenyum. Yan Hewan, aku lihat, lebih baik kamu langsung menyerahkan diri saja. Bisa mengurangi hukuman beberapa tahun. Seandainya bukan karena Miao Miao yang cerdas, yang tahu memanfaatkan opini publik untuk mengangkat masalah ini, tidak tahu. Masih berapa banyak orang yang akan terkena dampak oleh kalian, para putri kaya yang telah mengubah nilai. Apa kamu setuju? Katakanlah. Miao. Oh, iya. Nilainya sudah keluar. Kali ini, mari kita tunjukkan kepada semua orang, mereka berdua, siapa yang berbohong sebenarnya. Teman sekelas Yan Hewan mendapat nilai 126. Selamat untuk Yan Hewan. Apa? Ini lebih tinggi dari nilai ujian terakhirnya. Bahkan, bukankah dia bisa masuk Qingbei lagi? Sial. Miao Miao mana? Miao Miao dapat nilai berapa? Jangan-jangan dia benar-benar hanya bisa masuk akademi. Ye Miao Miao, kamu hanya dapat 214, sama seperti nilai ujian masukmu, 200-an. Apa yang bisa kamu katakan? Ah, tidak mungkin. Bagaimana bisa ini? Pasti. Cukup. kamu terus-menerus menggigit orang lain. Kita tidak punya banyak waktu untuk menemanimu ribut. Berdasarkan peraturan sekolah, kamu akan dikenakan sanksi pengeluaran dari catatan sekolah. Bagaimana bisa begini? Ye Miao Miao sekarang bahkan tidak punya ijazah SMA. Itu memang pantas baginya. Kita semua ditipu olehnya. Itu memang pantas untuknya. Kita semua telah ditipunya. Dia berpikir licik. Kita sudah banyak membantumu, tapi kamu masih menjebak kita. Ye Miao Miao, kamu benar-benar jahat. Sendiri saja masuk D3, masih saja menipu kami untuk menemani kamu. Bunuh dia. Wanita ini benar-benar jahat sekali. Dia harus dipenjara. Dipenjara. Kalian ini sekumpulan orang bodoh. Akun dan kata sandi dibagikan sembarangan. Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Sekarang malah menyalahkan saya. Kalian tidak lulus. Itu adalah akibat kalian sendiri. Orang-orang seperti kalian hanya memiliki prestasi tapi tidak punya otak. Sekalipun lulus, itu juga cuma memboroskan sumber daya sekolah. Lebih baik diberikan kepada orang lain. Justru kamu yang sejak awal menipu kami.
memanfaatkan kepercayaan kami. Sekarang malah membalikkan keadaan. Untungnya kami masih terus membantumu. Bicara, Ye Miao Miao, apakah kamu merasa bersalah pada kami? Kamu harus mengganti universitasku, ganti hidupku. Ye Miao Miao, aku memberi kamu 3. Berhenti. Hidup 3. Yan Hewan, kamu ini sampah. Kenapa kamu bisa hidup lebih baik dari saya? Aku memang mau merebut laki-lakimu, menghancurkanmu. Kamu seharusnya dengan jujur menanggung akibatnya untukku. Kenapa kamu harus melawan? Kenapa harus menyimpan bukti? Kenapa? Dan kalian semua, bukankah sudah bilang kita kan sahabat baik? Bagaimana bisa ketika bilang mau kuliah bareng, kalian semua langsung menolak? Kalian egois. Hanya memikirkan masa depan kalian sendiri. Kita egois. Orang yang egois itu adalah kamu, kan? Demi kepentingan pribadi, mengubah pilihan ujian seluruh kelas. Kalian semua pantas mendapat hukuman. Aku tidak bisa masuk universitas. Kenapa kalian bisa masuk universitas bagus? Kalian seharusnya ikut aku. Menurut penyelidikan, semua yang mengubah IP pilihan adalah Di warnet depan rumah Ye Miao Miao, setelah memeriksa rekaman kamera warnet, dipastikan bahwa seluruh siswa kelas 12-6 telah mengubah pilihan. Untuk Ye Miao Miao, ternyata benar, itu Ye Miao Miao. Ye Miao Miao, orang jahat, masa depanmu tidak akan baik. segera bawa dia pergi. Biarkan dia merasakan hukuman di usia muda. Sudah sejahat ini, setelah masuk masyarakat, Belum tahu bagaimana jadinya. Cepat tangkap dia, berikan hukuman yang pantas. Ye Miao Miao, karena diduga mengubah pilihan orang lain, mencuri barang milik orang lain. Ye Miao Miao, karena terlibat dalam mengubah pilihan orang lain, mencuri barang milik orang lain, menyebarkan rumor dan membuat masalah, menunggu beberapa kasus. Sekarang akan ditangkap sesuai hukum. biarkan dia di penjara. Lilin, Liu Guang, dan yang lainnya, diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja. Saat ini juga ditangkap sesuai hukum. Yan Hewan, maafkan aku. Jangan laporkan aku ke polisi. Aku salah. Maaf. Yan Hewan, maaf. Aku juga salah. Jangan tangkap aku ya. Kehidupan sebelumnya, aku menggantikan mereka. Telah diperbaiki, menyesuaikan dengan cita-cita mereka. Mereka masuk universitas bagus, mencapai puncak industri. Di kehidupan ini, aku ingin melihat yang punya catatan kriminal. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya. Hewan. Aku yang tidak bisa mengenali orang. Aku dan Ye Miao Miao tidak ada hubungan sama sekali. Dari awal sampai akhir, Hanya ada kamu di hatiku. itu dia. Dia yang lebih dulu menggoda aku. Aku janji setelah ini. Akan jelas membatasi diriku darinya. Song Jinian, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Apa itu? Apakah kamu masih memikirkan aku? Aku sudah tahu. Kamu mencintaiku. Sudah bertahun-tahun. Termasuk semua yang kamu lakukan terhadap Ye Miao Miao. Itu semua karena aku. Tenang saja. Setelah ini, tidak akan ada lagi Ye Miao Miao. Aku pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Hanya kamu seorang. Yang ingin aku katakan adalah, kamu lebih menjijikkan dibanding Ye Miao Miao. 100.000 kali lipat. Dulu aku pernah menyukaimu. Itu adalah hal paling menjijikkan yang pernah kulakukan. Apa yang kamu katakan? Berani sekali kamu mengulangnya. Song Jinian, kamu punya waktu untuk mengancamku di sini. Kenapa tidak pulang dan pikirkan baik-baik? Setelah berpisah dariku, apa yang akan kamu katakan kepada keluargamu? Song Jinian. Kamu tidak akan beruntung ketika kamu membujukku ke tempat tidur. Tidak ada yang seperti itu. Siapa yang membujukmu? Apa yang kamu bicarakan? Jelas kamu wanita. Kamu yang pertama menggoda aku. Hewan. Jangan percaya padanya. Dia hanya seorang pembohong. Bawa semua pergi. Song Jinian, kamu juga bukan orang baik. Ye Miao Miao sudah aku urus. Lain kali. Giliranmu. Saudara Yan, kakak ipar. Anak yang bandel. Berlutut. Kakak Song, kamu ini ngapain sih? Kakak Yan, saya benar-benar minta maaf. Jin, dia tidak sengaja. Semuanya. Perempuan itu, Ye Miao Miao, telah mempengaruhi dia. Kamu lihat.
Dua anak sejak kecil tumbuh bersama. Hubungan menjadi dekat. Jin Nian. Dia sudah tahu kesalahannya. Anda orang yang besar hati. Maafkan dia sekali ini saja. Ini adalah sedikit hadiah dari keluarga kami. Kami berharap Anda dan kakak ipar dapat meredakan kemarahan. Bicara dong. Hewan. Saya yang salah padamu. Semua salah Ye Miao Miao. Kamu tahu. Dari kecil sampai sekarang, yang saya suka, selalu kamu. Saya juga sudah berjanji, akan selalu menemanmu. Beri saya satu kesempatan lagi. Baiklah. Jangan. Kamu hampir membuat putriku hancur reputasinya. Hubungan ini, keluarga kami, tidak mampu menanggungnya. Kakak Song. Silakan pergi. Baik. Saya mengerti. Anak haram. Anak haram. Ternyata tidak bisa tampil di depan umum. Saudara Yan, bagaimana bisa membiarkan hal ini mempengaruhi hubungan antara kita berdua? Sekarang aku akan mengurusnya. Supaya kamu tidak terganggu. Ayah. Bukankah kamu pernah bilang, aku adalah anakmu yang paling berbakat? Kamu juga bilang, asalkan aku lulus, setelah masuk universitas, kamu akan memberikan 10% dari sahammu. Kamu. Song Jinian, selama ini, aku terlalu memanjakanmu. Sekarang kamu seharusnya sudah mengerti. Tanpa aku, Yan Hewan, kamu bukan apa-apa. Seumur hidup, ayahku telah membesarkanmu dengan baik, seolah-olah kamu adalah pewaris yang akan dilatih. Padahal keluarga kita sangat baik padamu. Namun kamu tetap bersikeras untuk mengkhianati kita. Serigala berbulu domba ini, biarkan ia kembali ke tempat sampah ini saja. Ya. Nona Yan. Anda benar, semua ini karena anak ini. Dia sendiri yang tidak tahu diri. Karena Anda tidak ingin melihatnya, aku akan memastikan, dia tidak akan pernah muncul di depan Anda lagi. Tidak. Hewan. Apa kamu sudah lupa, waktu bahagia kita bersama, ketika kita bersama, kita tumbuh bersama sejak kecil. Ketika aku dibully oleh orang lain, kamulah yang membantuku. Hewan. Aku tidak bisa jauh darimu. Hewan. Kita akan menikah. Sekarang kita. Ayo pergi menikah. Aku ingin selalu bersamamu. Bagaimana? Aku tahu, di dalam hatimu pasti. Masih ada aku. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ya, kamu sungguh. Seperti katak yang ingin makan daging angsa. Sekarang kamu punya catatan kriminal. Dan aku akan menjadi mahasiswa unggulan di Universitas Qingbei. Kenapa kamu berpikir aku bisa tertarik padamu? Dulu kamu diam-diam datang ke rumah kami untuk mengubah pilihanku. Kenapa tidak berpikir waktu kita kecil? Kini di sini berbicara omong kosong. Itu semua hanya Ye Miao Miao yang menipuku. Dia menipuku untuk mengubah pilihanmu. Dia bilang, asalkan aku mengubah pilihanmu, kamu tidak akan bisa masuk universitas yang baik, dan tidak akan bertemu orang-orang hebat. Dengan cara itu, dia bisa selalu bersamaku seumur hidup. Song Jinian. Kamu benar-benar egois dan kamu benar-benar egois. Sangat bodoh. Iya. Aku bukan apa-apa, aku bukan manusia, hewan. Aku akan berubah, pasti akan. Aku mohon padamu, tolong, berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan, ya. Tidak ada kesempatan lagi. Kamu merusak rencanaku untuk ujian. Aku sudah melapor ke polisi. Aku sudah menyerahkan bukti video. Tunggu saja bersama Ye Miao Miao di dalam penjara. Menjadi sepasang kekasih yang malang. Hewan. Kamu benar-benar mau melaporkanku dan menangkapku. Nona, di luar ada sekelompok orang. Katanya teman-temanmu. Apakah kamu mau bertemu? Kenapa kalian datang dari rumah, dijamin bebas? Yan Hewan, maafkan kami percaya pada rumor dari Ye Miao Miao, tidak memverifikasi, salah paham padamu. Kami salah, kami benar-benar tidak sengaja. Ye Miao Miao yang menipu kami, dia mengubah rencana kami terlalu terburu-buru saat itu, sampai kehilangan akal. Maafkan kami seharusnya tidak memukulmu, tolong maafkan kami. Kalian datang khusus untuk meminta maaf padaku. Iya, kami datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Semoga kamu mau memaafkan kami. Jalan, aku mengerti. Kalian bisa pergi. Sudah selesai. Jadi, kamu membiarkan kami pergi. Lalu, bagaimana lagi? Harusnya aku mengundang kalian untuk makan malam. Kalian ada yang ingin disampaikan? Langsung saja bilang. Jika tidak ada, ya sudah, pergi saja. Hewan. Kita semua teman sekelas. Hari ini kami datang, hanya ingin bertanya padamu. Apakah bisa berbicara dengan ayahmu? Minta dia untuk tidak melaporkan kami. Begitu kami masuk penjara, kami sudah kehilangan kesempatan untuk mengulang. Dan bahkan ada catatan kriminal. Nanti seumur hidup kami akan hancur, kan? Begitu ya? Tapi
Ini ada hubungannya dengan aku. Hewan, bisa tidak? Jangan egois seperti ini. Kami memukulmu, bukan karena sengaja. Kenapa harus menghancurkan seumur hidupku? Apakah aku yang menghancurkan hidup kalian? Bukankah jelas bahwa kalian sendiri yang merusak diri kalian? Kalian yang melakukannya, memukulnya, kan? Bukan aku yang memohon, kalian yang memukulku. Kenapa aku harus minta belas kasihan untuk kalian? Minta belas kasihan, minta belas kasihan. Haha. Mimpi saja, mimpi. Kehidupan yang lalu, kalian telah membunuh seluruh keluargaku. Aku sangat membenci kalian, hingga ingin melahap kalian hidup-hidup. Di kehidupan ini, kalian semua harus dikirim ke penjara. Jangan harap bisa mencapai puncak industri. Kehilangan akal sehat bisa dengan seenaknya menyakiti orang lain. Aku pantas mendapatkan jari-jariku dipatahkan oleh kalian. Ketika kalian memukulku, kenapa tidak terpikir kita adalah teman seangkatan selama bertahun-tahun? Sekarang aku harus meminta ampun. Jangan bahkan berpikir. Itu bukan salah kami. Kamu yang bermusuhan dengan Ye Miao Miao. Kami tidak tahu apa-apa. Saat itu Ye Miao Miao bilang apa? Kalian langsung percaya. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Kalian semua tidak mendengarkan. Kenapa kalian mencariku? Kenapa tidak pergi? Minta tolong pada Ye Miao Miao. Ye Miao Miao saja tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana bisa menyelamatkanku? Hewan, anggaplah ini sebagai perbuatan baik. Tolong bantu kami. Iya. Hewan, jangan lihat dari siapa, tapi lihat dari hati. Meskipun kau ada rasa ketidakpuasan, bisakah melihat dari sisi Song Jinian? Tolong bantu kami. Kami semua adalah teman baik Jinian. Kamu sangat menyukai Song Jinian. Pasti tidak ingin teman-temannya di sampingnya. Ayo masuk penjara saja. Song Jinian, dia ada di depanku. Apa yang dia banggakan? Jinian beberapa waktu lalu dekat sekali dengan Ye Miao Miao. Semua itu karena Ye Miao Miao yang menggoda dia. Selama kamu setuju membantu kami merayu, kami akan pergi untuk berbicara baik tentangmu kepada Song Jinian. Katakanlah hal-hal baik. Iya, Hewan, nanti kita di depan Jinian akan membela kamu. Menjamin Jinian akan setia padamu. Waktu itu Song Jinian bersama Ye Miao Miao. Ketika mereka berdua, kalian menutupi semua itu dariku. Kenapa saat itu tidak berdiri dan berbicara? Sekarang malah datang memohon padaku. Sudah terlambat. Hewan, kami sudah menasihati Song Jinian, tapi dia tidak mendengarkan. Dia bahkan bilang, kalian tumbuh bersama sejak kecil. Kamu sangat mencintainya, tidak bisa jauh darinya. Dia bisa sembarangan menggerakkan jarinya, dan kamu bisa kembali. Benar. Dia bilang begitu. Dia juga bilang, kalian berdua sudah bersama terlalu lama. Pegangan tangan seperti tangan kiri menyentuh tangan kanan. Kalian jangan banyak bicara di depan Hewan. Jinian, kenapa kamu ada di sini? Jinian, kamu datang kapan? Kenapa masih berlutut di tanah? Jika ingin meminta tolong, harus ada sikap yang tepat. Aku telah berbuat salah. Mohon maaf pada Hewan. Kenapa mesti berlutut? Ah, mana ada seperti kalian, meminta tolong tanpa alasan. Hewan, kamu jangan sekali-sekali mendengarkan mereka omong kosong. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku rasa mereka hanya ingin memecah belah. Jangan maafkan mereka. Song Jinian, kita sudah berteman bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa begini? Ketika kalian mencemarkan nama baikku Di depan Hewan, kenapa tidak bilang kita adalah sahabat selama bertahun-tahun? Kita mencemarkan nama baikmu. Kata-kata yang kamu ucapkan tidak diakui. Song Jinian, aku lihat kamu dan Ye Miao Miao memang pasangan yang cocok. Penuh kebohongan. Hewan, seharusnya kamu berpisah dengannya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Benar. Hewan, dia menggunakan uangmu untuk memanjakan Ye Miao Miao. Untuk menyenangkan Ye Miao Miao, dia bahkan mencuri kata sandi akunmu. Jangan biarkan dia lolos. Malam, hei, aku membawakanmu sesuatu. Obat luka terbaik. Tanganmu pasti akan cepat sembuh. Tanpa efek samping. Tidak ada. Tidak usah. Orang tuaku. Jadi sekarang, hanya ada satu harapan, yaitu mengirimkan kalian semua masuk ke dalam. Jadi sekarang, hanya ada satu harapan, yaitu mengirimkan kalian semua. Gadis kecil, jangan terlalu memperhitungkan, kita semua teman sekelas, jadi tidak bisa saling memahami. Betul. Kami para orang tua, semua karena masalah ini, mengalami pemutusan kerja, tidak meminta kalian untuk mengganti rugi. Sudah sangat baik, sekarang datang untuk meminta maaf. Itu sudah cukup.
Betul, betul. Jika tidak mencabut tuntutan, kami akan ribut. Saat itu biarkan semua orang lihat betapa munafiknya perusahaan kalian. Di kehidupan sebelumnya, para orang tua ini memimpin keributan di perusahaan kami. Usaha kami terpengaruh parah, terjerat utang 3 miliar. Ayahku dalam semalam mengubah warna rambutnya menjadi putih. Sekarang, mereka bahkan masih ingin mengacau di perusahaan kita. Tidak bisa lagi memberi mereka kesempatan ini. Di rumah kami dipasang CCTV. Sebentar lagi, saya akan menyerahkan video ini semua kepada polisi. Mengancam korban, seharusnya hukumannya lebih berat, kan? Aduh, nak, tante hanya bercanda denganmu. Hanya bercanda. Kenapa kamu jadi serius lagi? Itu bercanda. Kalian ini sebenarnya apa sedang bercanda? Kalau tidak, saya akan unggah ke internet. Biarkan semua orang menilai. Jangan unggah, tidak boleh diunggah. Jika hal ini sampai diketahui oleh lebih banyak orang, anak-anak kita akan hancur semua. Menghancurkan mereka, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Itu adalah urusan kalian. Apa hubungannya dengan saya? Ding. Jangan ribut, katakan saja, mau berapa? Kamu bilang apa? Kalian terus menggigit dan tidak mau melepaskan. Bukankah ini semua hanya untuk uang? Keluarga kalian sebutkan angkanya. Berapa sebenarnya? Supaya kalian bisa melepaskan anak kami. Ya, sebutkan harganya. Kami semua ini. Berapapun akan kami berikan. Keluarkan uang. Uang untuk kalian. Kami sudah kehilangan pekerjaan. Kenapa masih harus memberi uang kepada mereka? Tidak ada pekerjaan. Kita bisa mencari lagi, kan? Kamu tidak bisa membiarkan putrimu mendapatkan catatan buruk, kan? Bodoh. Baiklah. Berapa banyak yang kamu mau? Seandainya bukan karena putri saya tidak akan mengeluarkan uang. Sama sekali. Kamu pikir keluarga kami terlihat kekurangan uang? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya sudah bilang, saya ingin mengirim semua anak-anak kalian ke dalam masalah. Kamu terlalu jahat. Kamu ingin menghancurkan masa depan mereka semua supaya kamu puas. Ya, saya jahat. Mereka tidak jahat. Mereka saat itu mengeroyok saya, seorang wanita lemah. Seandainya bukan karena wartawan datang tepat waktu, mungkin saya tidak hanya kehilangan satu jari, saya mungkin bahkan kehilangan nyawa. Jangan salahkan saya jika ada yang terjadi, salahkan dirimu sendiri. Karena tidak mendidik anak-anakmu yang membuat mereka bodoh dan jahat. Saya bisa bersaksi. Hewan, saya datang untuk bersaksi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia dipukuli oleh beberapa orang. Apa kamu tidak butuh bukti? Berani sekali mereka menganiaya hewan dari keluarga kami. Saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Pak Yan, kamu lihat, di keluarga kami, Jin Yan, sebenarnya ada perasaan untuk hewan. Sebelumnya ada 2 anak, hanya ada sedikit salah paham. Sekarang hewan sedang marah. Tidak bisa dijamin di masa depan. Dia tidak akan menyesal. Bagaimana jika kamu memberi Jin Yan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Juga tidak tahu apa yang hewan pikirkan. Anak ini sudah menyukai Song Jin Yan selama bertahun-tahun. Meskipun baru-baru ini, Song Jin Yan memang sudah keterlaluan, tapi dia benar-benar bisa melupakan. Wan. Apa yang ada di pikiranmu? Apakah kamu ingin memberikan dia kesempatan lagi? Tidak mungkin. Aku tidak menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Ayah. Dia saat itu membantu Ye Miao Miao mencuri password akunku. Saat itulah aku sudah tahu dia itu seperti apa. Ayah, aku segera akan pergi ke Universitas Qingbei. Mungkin di masa depan aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Dia, Song Jin Yan. Dengan alasan apa dia bisa mendapatkan cintaku? Anak baik. Kamu sudah dewasa. Seharusnya seperti ini. Anak dari keluarga Song ini sangat kekanak-kanakan. Mata berputar-putar. Dia tidak stabil sama sekali tidak layak untuk putriku. Ayah tidak suka seperti ini. Song Jinian, ya, seumur hidup Song Jinian lulus, langsung masuk perusahaan kita. Itu semua karena ayah yang langsung mengajarinya. Diajari dengan tangan ayah. Sekarang terlihat, ayah sama sekali tidak memandangnya. Tapi tetap karena aku, ayah memperhatikannya dengan sepenuh hati. Sayang sekali Song Jinian adalah makhluk berhati serigala dan anjing. Ayah. Mulai sekarang, aku akan memisahkan diri dari Song Jinian. Aku sudah melihat dengan jelas siapa dia. Orang seperti dia seharusnya menjauh dari keluarga kita. Jauh sekali. Ayah.
Selama ini aku yang salah. Membuatmu khawatir tentangku, anakku. Asalkan kamu bahagia, kita akan baik-baik saja. Hewan, jangan tinggalkan aku. Bukankah kita sudah berjanji Untuk selalu. bersama? Pengurus rumah, silakan mengantar. Semua orang, silakan. Sayang, kita akan pindah rumah. Pindah rumah. Putriku akan pergi ke Kingbei untuk kuliah. Kita juga akan pindah ke sana. Kebetulan, bisa menemani Wan Wan, juga bisa menjauh dari semua masalah ini, supaya mereka tidak mencarinya lagi. Datang untuk menjengkelkanku. Berita dari stasiun kami. Pagi ini pukul 11, di lapangan pusat, ada 2 orang muda terlibat pertengkaran. Terjadi insiden penusukan, dengan korban terluka parah. Keduanya mengalami luka berat, sekarang sedang dirawat di ICU. Menurut sumber yang mengetahui, kedua orang itu adalah dalang yang mengubah nilai ujian seluruh kelas. Hewan, pasti kamu sudah lihat berita, kan? Aku sudah membalas dendam untukmu. Ye Miao Miao, perempuan brengsek itu. Dia telah menipuku. Semua salah dia. Tanpa dia, kita pasti akan selamanya bersama selamanya. Jadi aku membunuhnya. Jangan marah padaku lagi. Wan Wan. Berita bilang, yang terjadi adalah dalang yang mengubah pilihan teman sekelas. Jangan-jangan itu Song Jinian dan Ye Miao Miao, kan? Ya, mereka. Anak dari keluarga Song ini. Terlalu terobsesi. Untung kamu tidak bersama orang seperti itu. Jika tidak seumur hidupmu akan terbuang sia-sia. Ibuku benar. Tidak boleh sembarangan mencari pasangan. Tidak bisa membiarkanmu sembarangan mencari. Pandanganmu tidak dapat diandalkan. Pandanganmu tidak dapat diandalkan. Kalau tidak, ibu akan memperkenalkanmu. Seseorang yang bagaimana? Iya, ikuti saja kata kamu. Hal ini, jangan dengarkan dia. Wan Wan masih berapa usia sih? Kamu seharusnya Kenalkan dia dengan pacar. ada masalah apa sih? Supaya saat kuliah tidak terjerat oleh cowok nakal. Dia bisa terseret pergi. Itu juga benar. Dan kamu harus dengarkan ibumu. Kalian sudah lihat berita, Ye Miao Miao dan Song Jinian bertengkar di alun-alun tengah. Aku dengar Song Jinian menipu Ye Miao Miao keluar. Tidak menyangka keduanya. Keduanya adalah orang yang berani. Ternyata mereka membawa pisau. Melihatnya dari sini, mereka berdua juga cocok. Dengar-dengar keduanya sudah berhasil diselamatkan. Hormati mereka. Kunci saja. Biarkan mereka berdua selamanya bersama. Mati pun biar mati bersama. Kurangi kejahatan terhadap orang lain. Bukankah mereka berdua sudah ditangkap? Bagaimana bisa muncul di jalan tengah? Belum ada vonis. Mereka dibebaskan dengan jaminan. Selama masa jaminan, terjadi masalah. Jika mereka tidak mati, mereka pasti akan meringkuk di penjara. Jadi mereka mati begitu saja. Terlalu mudah bagi mereka. Sebaiknya biarkan mereka hidup dalam penderitaan dan kehampaan. Hari demi hari. Merasa sakit tak tertahankan. Wan Wan ya, Mama punya satu teman baik. Anaknya setahun lebih tua darimu. Kebetulan juga ada kuliah di Kingbei. Mama dulu pernah bertemu dengan anaknya. Ganteng banget. Saat itu Mama berpikir, andai saja dia menjadi menantu saya, pasti seru. Tapi saat itu kamu kan. Sekarang kalian semua masih lajang. Kebetulan kamu juga mau kuliah di Kingbei. Mau gak sekalian ketemu? Siapa? Ma. Aku masih kecil. Ngapain aku pacaran? Mama di umur kamu sudah kenal sama papa cuma untuk memperkenalkan saja. Kan bukan buat nikah. Kamu gak keluar ketemu. Gimana tahu? Banyak cowok luar sana yang hebat-hebat. Gak usah berkecil hati karena kehilangan Song Jinian. Ma. Aku tidak berkecil hati. Lagi pula, aku juga tidak bilang aku tidak mau cari pasangan, jadi itu tidak masalah. Lagi pula kamu juga pasti mau cari pacar. Kenapa tidak ketemu dengan cowok ganteng yang Mama maksud ini? Nah, baiklah. Ya sudah, ketemu saja deh. Oke. Ketemu ya, ketemu saja. Melihat cowok tampan tidak ada ruginya. Orang mana? Ibu kan bilang, ada yang datang menjemputku. Hai, teman sekelas. Maaf. Boleh tanya, apakah kamu Yan Hewan? Bagus juga. Benar-benar seperti yang ibu katakan. Memang pujian. Kakak senior ini memang tampan. Kakak Gu. Bulin bilang kamu hari ini melapor. Jadi dia suruh aku menjemputmu.
Terima kasih banyak. Adik kelas terlalu sopan. Dulu kamu tidak sesopan ini. Kita sudah kenal sejak kecil. Ketika kita masih kecil, kita sudah saling mengenal. Ketika masih kecil, rumahku berada di sebelah rumahmu. Aku pindah saat berusia 6 tahun. Saat itu kamu masih kecil, sangat manja padaku. Bulin dan yang lainnya bilang, kamu adalah ekorku. Tapi mungkin kamu tidak ingat. Sepertinya ada seorang kakak. Dulu, dia selalu bermain denganku. Setelah dia pindah, Song Jinian baru pindah ke sini. Aku jadi bergantung pada kakak itu. Ingat kembali. Aku juga hanya bergantung pada kakak ini. Menaruh harapan padanya. Ingat sekarang. Ternyata orang itu waktu kecil adalah Kak Gu. Oh, Gu Suesu, menjemput pacar kecilmu ya? Boleh juga. Laporan mahasiswa baru. Hari pertama sudah jomblo. Kalian jangan ngomong sembarangan. ini yang dulu. Adik tetangga. Hewan. Aku antar kamu ke asrama dulu ya. Jangan hiraukan mereka berdua. Tidak usah lihat orang yang tidak sopan. Teman sekelas Yan Hewan. Aku sudah suka kamu sejak lama. Kamu mau jadi pacar aku tidak? Maaf ya, teman sekelas. Dia sudah punya pacar. Aku datang terlambat. Semoga kalian bahagia. Kapan aku punya pacar ya? Apa kamu benar-benar suka sama cowok yang barusan? Tidak suka. Kenapa reaksimu begitu besar sekali? Kamu jangan-jangan suka padaku ya? Aku. Baiklah. Aku tahu kamu membantu aku keluar dari situasi ini. Ayo. Pergi makan. Ibuku bilang kamu harus jaga aku. Tidak dikatakan harus jaga aku 3 kali sehari. Jaga aku ya. Sudah diingatkan oleh Bulin. Bagaimana bisa aku tidak melakukannya? Tapi ini agak terlalu merepotkanmu. Kamu juga punya urusan yang harus dilakukan. Kamu tidak perlu datang setiap hari untuk makan bersamaku. Ada apa? Lalu jika aku bilang, itu aku sendiri, ingin menemanimu. Hewan, aku jatuh cinta padamu. Kamu pintar dan cantik. Setiap bagian dari dirimu sangat menarik bagiku. Aku ingin menemanimu setiap hari. Makan bersama. Kamu mau jadi pacarku? Baiklah. Kasus penyerangan di kota B. 2 orang brengsek ini, keduanya sedang dalam masa jaminan. 2 orang brengsek ini dikenakan hukuman atas beberapa kejahatan. Lagi lihat apa? Tidak lihat apa-apa, hanya melihat sebuah berita. 2 orang brengsek akhirnya mendapatkan hukuman yang seharusnya. 2 orang brengsek. Ada apa yang menarik? Lihat aku.